tak terasa kita sudah menginjak di BPS yang kesekian kalinya, tapi tidak mengurangi semangat bagi Bapak Ibu untuk bisa join pada saat pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Saat ini izinkan saya, Hendrik Sanjaya atau yang biasa dipanggil Hensan, untuk membawakan acara pada BPS pada hari ini hingga selesainya. Baik, Bapak Ibu, sebelum dimulai acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan rundown BBS Bahana Bible Study pada pagi hari ini. Bahana Bible Study pada hari ini akan diawali dengan doa pembuka yang nanti dibawakan oleh moderator atau saya sendiri, dan kemudian nanti akan ada penyampaian profil dari Bapak Dr. Insinyur Jarod Wijanarko. Dan selanjutnya akan ada penyampaian materi dari Bapak Dr. Insinyur Jarod Wijanarko dengan tema membangun keluarga harmonis. Kemudian selanjutnya nanti ada sesi tanya jawab, dan untuk penyampaian tugas, program dan lain sebagainya nanti bisa disampaikan lewat WhatsApp group. Ya, kemudian setelah itu nanti akan ada closing statement dari Bapak Dr. Jarod Wijanarko, dan kemudian nanti juga ada penutup doa dari Bapak Jarod Wijanarko. Baik, sebelum kita memulai untuk BPS pada saat pagi hari ini, wow, ini saat-saat yang dinanti tentang membangun keluarga yang harmonis yang akan dibawakan oleh Dr. Insinyur Jarod Wijanarko. Kita sebelumnya memulainya dengan doa. Kita minta hikmat Tuhan. Mari kita sama-sama menutup mata kita, kita tundukkan kepala kita membuka hati kita untuk menerima daripada kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan izinkan kepada kami saat pagi hari ini. Untuk kami boleh bernapas, untuk kami boleh perpanjang satu hari lagi, untuk kami boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk setiap kesehatan yang kami terima sehingga kami boleh mengikuti acara Bahana Bible Study ini hari ini dengan baik. Dan saat ini ya Tuhan, sebelum kami memulai untuk acara Bahana Bible Study ini, kami serahkan semua segala rangkaian acara ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ini program milik Engkau ya Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya umat-umat-Mu dipersiapkan dengan materi-materi yang luar biasa, supaya kami juga memiliki pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa untuk kami boleh melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan di atas itu semua nama Tuhan yang kami permuliakan. Kami serahkan untuk setiap kegiatan-kegiatan, rundown acara demi acara ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami berdoa juga buat Bapak Dr. Insinyur Jarod Wijanarko, biarlah Tuhan menaruh hati-Mu dan menaruh hikmat-Mu atas hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu ini dapat menyampaikan isi pesan hati Tuhan yang dapat kami terima. Dan urapi Bapak Ibu yang mengikuti Bahana Bible Study pada saat pagi hari ini hingga nanti siangnya, supaya mampu mengikuti dengan baik, mampu menerima setiap pembelajaran materi-materi yang dibawakan oleh Bapak Jarod Wijanarko dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, awal, pertengahan, hingga akhirnya kami bungkus, kami taruh di tangan Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita menginjak di materi, saya akan membacakan profil dari Bapak Dr. Jarod Wijanarko. Bapak Dr. Insinyur Jarod Wijanarko lahir pada tanggal 12 September tahun 1963 di Karangpandan, Solo. Jadi beliau juga pengusaha dan pemilik perusahaan besar yaitu PT Ivaria Gemilang dan PT Happy Family Kit, PT Happy Holy Kit atau HHK, dan beliau juga penulis dengan banyak-banyak buku yang salah satunya adalah
A to Z happy marriage, kuasa cinta agung, mertua, menantu, ipar, membangun hubungan yang harmonis, hati yang indah, pemulihan pria sejati, dan banyak buku lainnya yang beliau tulis tentang keluarga. Beliau memiliki istri yang bernama Insinyur Esther Setiawati dan kini dikaruniai 2 putri dan 1 putra. Demikian profil dari Bapak Jarod Wijanarko, bahwasanya untuk lebih lanjutnya nanti Bapak Dr. Insinyur Jarod Wijanarko akan menyampaikan lebih lengkap lagi. Baik, kita akan memulai sesi-sesi yang sangat luar biasa yang kita tunggu-tunggu. Shalom Pak Jarod, apakah sudah siap Pak Jarod? Ya, shalom, shalom, siap, siap. Baik, oleh karena itu waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak Jarod. Monggo Pak Jarod. Oke, ya terima kasih teman-teman semuanya yang ada di Bahana ya, dalam program pembelajaran ini ya, pembelajaran dan tema bagian saya mengenai keluarga, dan hari ini kita subtemanya mengenai harmonisasi keluarga. Harmonisasi ini sebenarnya kalau mau lebih spesifik itu harmonisasi pernikahan atau harmonisasi orang tua anak dibedakan. Tapi saya akan ambil yang pernikahan dulu saja, karena nanti sebenarnya esensi yang sama ya bisa untuk kakak adik orang tua anak. Tapi saya memilih membatasi lebih sempit lagi harmonisasi di dalam pernikahan ya. Saya akan sampaikan materi saya secepat mungkin karena saya lebih senang bisa interaksi tanya jawab ya. Nah, kenapa kita harus melakukan harmonisasi di dalam pernikahan? Karena hidup ini, keluarga ini seperti puzzle yang penuh dengan teka-teki. Selama puzzle itu belum tersusun, atau belum harmonisasi, maka pernikahan, keluarga itu seperti puzzle yang belum disusun, ya nggak ada gambarnya, jelek, rusak. Dan menyusun puzzle itu gampang-gampang mudah gampang. Saya kasih cerita ilustrasi dulu. Ayah dan anak berlomba nyusun puzzle. Jadi ayahnya bisa menyelesaikan dalam waktu 5 menit. Dan dia merasa pintar dengan hal itu. Ya, potongan-potongan gambar kecil yang disusun, lalu sekarang giliran kamu ya nak ya, gitu. Terus anaknya baru mulai nyusun nih, bapaknya bilang, papa ke toilet dulu ya. Pak, jangan lama-lama Pak. Nanti papa di dalam toilet aku udah jadi. Papanya mikir mah kenceng kan paling cuma 3 menit, mosok sih gitu. Lalu papanya, udah, papa ke toilet dulu gitu. Lalu waktu papanya di toilet, anaknya teriak, udah Pak, udah selesai. 1 menit. Lalu bapaknya ini bingung-bingung ini, kenapa ini anak cepet banget gitu ya. Nah, rupanya anaknya ini punya cara. Jadi gambar puzzle yang gede gitu ya, yang dipotong-potong itu tadinya tuh sebelum diporak-porandakan, itu waktu disusun begitu sama anak itu dibalik, blek gitu ya, dibalik. Nah, waktu dibalik itu dia kasih angka urutan gitu. Jadi waktu dia nyusun, maka anak itu sebenarnya tinggal membalik semuanya gambarnya, lalu urutannya disusun, balik lagi gitu. Jadi ayahnya bilang, wah kamu ini cerdik, ngakalin gitu ya. Hanya dengan membalik gambar. Puzzle tersusun. Hari ini saya mau membalik otak Bapak Ibu. Membalik cara pandang. Karena kadang-kadang begitu cara pandang dibalik gitu ya, klik gitu, gampang gitu. Itu maksud saya ya. Oke, kita sekarang mulai lanjutkan. Bagaimana kita akan membalik otak hari ini?
Yang pasti sebelum harmonisasi, maka pasangan akan sulit dimengerti seperti makhluk asing yang tak terpahami, dan suami istri seperti dua setan yang menikah gitu ya, tinggal dalam satu rumah. Kenapa seperti dua setan gitu? Duh, Pak, suami saya kayak setan, Pak. Wah, istri saya kayak Isabel, Pak. Suami saya kayak Herodes, Pak. Mukanya Herodes, urapan Firaun, tinggal aku Pontius Pilatus, Pak. Itu istri saya, waduh, ini namanya dua setan yang sedang menikah gitu ya. Anaknya tuyul, Pak. Udah itu neraka betul-betul. Tapi ketika terpahami, maka pernikahan, keluarga itu seperti sorga di dunia ini. Apapun keadaannya. Maka yang paling penting di dalam harmonisasi ini sebenarnya memahami bahan bakunya yang akan diharmonisasi. Jadi kayak ada di dalam dunia internasional ada namanya harmonisasi tarif. Jadi tarif-tarif ekspor impor yang berbeda antar negara diharmonisasikan supaya perdagangannya berjalan. Jadi harmonisasi itu sebenarnya mengharmoniskan perbedaan. Nah, maka perbedaan harus dipahami. Kasih kesaksian dulu biar gampang. Saya ini Jawanya medok banget. Coba lihat aja ya, ke gunung pakai batik, ke Eropa pakai batik, ke hotel pakai batik, tidur kolornya batik. Lah istri saya Tionghoa banget, nggak pernah pakai batik gitu ya. Jadi ya ini perlu diharmoniskan gitu. Nah, pertama istri saya mencoba untuk mengharmoniskan, dia belikan saya piyama waktu kami bulan madu. Nah, saya pakai piyama lalu ngaca gitu kan. Begitu ngaca itu ya cengar-cengir. Ini bukan Mas Jarot, ini Koko Jarot ini. Wah, tidur klesak-klesik, mesam-mesem. Aduh, Mas Jarot pakai kayak piyama kayak Koko Jarot. Ya nggak bisa tidur saya ya. Akhirnya pakai kolor lagi, kaos oblong, kaos batik gitu. Jadi itu butuh waktu untuk proses harmonisasi termasuk dalam hal yang sederhana seperti pakaian. Tapi pakaian ini juga sebenarnya mewakili ya. Kalau akhirnya ya singkat cerita kami bisa menyesuaikan diri sampai ke hal yang praktis di dalam pakaian. Tentu saja yang ini wujud dari harmonisasi pemikiran, mindset, paradigma gitu. Sehingga kami sekarang kemana pergi ya bukan kembaran gitu ya, tapi serasi. Saya jaket kulitnya coklat tua, istri jaket kulitnya coklat muda, dan seterusnya gitu ya. Kami bukan pasangan tulalit lagi. Nah, untuk program harmonisasi maka kita tuh perlu sebenarnya mempelajari spesifikasi pasangan kita itu dari berbagai macam sisi ya, berbagai macam. Sebentar, ini ada suara dari siapa masuk? Oke, ya saya lanjutkan lagi. Harmonisasi dari berbagai macam, kita perlu mempelajari keunikan diri dari pasangan kita. Tentu akan butuh waktu, bisa berpuluh-puluh sesi kalau semuanya dibahas, tapi saya kelompokkan saja, misalnya dari segi perilaku, hanya salah satu saja boleh dari antara ilmu DISC, temperamen dasar atau foto karakter. Itu akan mewakili ilmu perilaku. Dari segi personality, mungkin yang praktis ada di apps ya, ilmunya banyak, tapi yang ada di Google ada apps-nya gratis ya, MBTI atau Enneagram. Mewakili cara kerja otak, saya merekomendasi pakai ilmu sidik jari. Ya, belum bisa pakai ilmu yang lain, karena itu mudah dan praktis. Golongan darah saya tidak rekomendasikan, karena di Indonesia ilmunya nggak berkembang, kecuali di Jepang saja, dan di seluruh dunia jarang dipakai. DNA cukup detail sampai perilaku makan dan makanan yang cocok, tapi mahal. Jadi saya juga tidak merekomendasikan. Jadi sebenarnya dengan 3 ilmu saja, ya. Ada satu lagi sebenarnya nanti dengan pakai neuroscience. Nah, kalau pakai ilmu temperamen dasar, foto karakter atau DISC, maka muncullah 4 jenis sanguin, kolerik, flekmatik, melankolik, dan atau kombinasinya. Karena orang kan bisa sanguin, kolerik, sanguin, flekmatik, dan seterusnya. Saya nggak bahas detail ini, ya ini hanya sebagai brainstorming saja bahwa setiap pribadi begitu uniknya. Nah, harmonisasi hanya bisa terjadi ketika kita tahu siapa diri kita dan kita tahu siapa pasangan kita. Kalau pakai ilmu MBTI, ya tadi saya sebutkan di sini ada personality. Kalau ketik di Google personality, maka yang muncul adalah MBTI dan Enneagram. Nah, dalam ilmu Myers-Briggs Type Indicator, gitu ya, maka ada 4 indikator, masing-masing 2 parameter. Apakah dia itu ekstrovert atau introvert, dengan penjelasannya masing-masing. S atau N, T atau F, dan seterusnya. Maka dengan ilmu kepribadian ini, dengan 4 parameter masing-masing 2 indikator, maka manusia akan dibagi menjadi
16 macam, karena masing-masing orang itu kombinasi dari 4 huruf. E atau I, S atau N, T atau F, J atau P. Ya, nanti bisa tanya jawab atau masuk ke Google, ketik apa sih itu gitu ya, MBTI gitu ya. Yang pasti kalau Bapak Ibu masuk ke personality test, nanti ada tes gratis, hasilnya langsung contoh praktis. Nah, saya hasil tes MBTI saya ENFP. Oke, saya mundur dulu sebentar sedikit. Kalau saya hasil tes DISC, saya intim, istri stabil. Saya sanguin, istri pragmatik. Saya foto karakter kuning, istri saya foto karakternya hijau. Jadi saya dan istri itu berseberangan di diagonal ini. Kalau pakai ilmu temperamen dasar. Ini harmonisasinya paling sulit. Dan kami berhasil. Maka sebenarnya kami sebagai contoh bagaimana perbedaan yang berseberangan total ini ya bisa harmonisasi. Nah, pakai ilmu MBTI, kembali lagi, saya dan istri itu 100% berbeda. Saya ENFP, istri ISTJ. Bagi yang berpacaran, biasanya konsultan untuk match secara kepribadian, menyarankan menikah dengan 2 huruf yang sama. Itu berarti perbedaannya melengkapi, kesamaannya untuk asiknya. 100% sama, jarang ada kasus orang menikah 100% sama. Masih lebih banyak yang 100%, karena memang berbeda itu menarik. Nah, dengan pernikahan seperti saya ini, di mana 100% berbeda, maka itu sebenarnya kemungkinan perceraiannya paling tinggi, potensi konfliknya paling tinggi, tetapi begitu bisa harmonisasi, maka tim yang paling kuat, tim yang paling hebat, tim yang saling melengkapi. Jadi kalau otaknya ini belum, saya bilang tadi kayak nyusun puzzle itu belum klik begitu, orang yang perbedaannya paling banyak pasti akan berpikir menikahi orang yang salah. Aduh, ini salah jodoh deh gitu ya. Padahal waktu pacaran diingatkan sama gembalanya, sama pendetanya, sama kakak rohaninya, coba pikir sekali lagi, kamu tuh banyak perbedaan. Saya sudah berdoa minta tanda, yakin pacar saya dari Tuhan. Wis, orang pacaran itu yakin pacarnya dari Tuhan, tapi ibu-ibu yakin sekali suaminya bukan dari Tuhan. Dan bapak-bapak yakin sekali bahwa dia menikahi orang yang salah. Kenapa orang bercerai? Karena konflik, nomor 1. Nomor 2, karena uang. Nomor 3, karena pil dan will. Nomor 4, karena KDRT. Jadi perceraian dipicu tertinggi oleh karena konflik yang tak terselesaikan, konflik karena berbeda, dari berbeda merasa bukan jodoh, karena nggak jodoh salah menikah, lalu makanya menikah lagi, jadi bercerai. Nah, padahal kalau otak kita klik, nah kliknya apa? Oh, saya dan istri perbedaannya banyak sekali. Kalau begitu saling melengkapi. Selesai. Selesai. Puzzle selesai. Harmonisasi selesai. Selesai di pikiran dulu paling enggak, ya kan? Karena awalnya itu dari pikiran. Kalau pikiran nggak selesai, ya perbuatannya nggak selesai. Nah, atau kembali ke pakai ayat dong Pak, biar lebih alkitabiah. Ini kan Bible study, lah. Ayatnya dikit aja lah ya, banyak-banyak nanti pusing ya. Mau tanya boleh tanya ayat, nanti saya kasih. Tapi buku saya penuh dengan ayat. Tapi webinar begini saya kasih mindset aja, tapi ayatnya sekilas aja juga. Saya nggak akan baca juga, saya tampilkan aja begini ya. Manusia itu adalah laki-laki, ya. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Manusia itu kan Adam, laki-laki. Jadi dari ayat ini, manusia itu laki-laki, bentuknya di bahan bakunya dari tanah. Terus Tuhan membuat wanita, dalam ayat selanjutnya, 21-22, itu dari tulang. Ya kan? Dari tulang. Nah, sampai akhirnya ya Adam berkata, ini dia tulang dari tulangku. Gitu. Intinya apa? Intinya bahwa Adam dibuat dari tanah, Hawa dibuat dari tulang, dibuat dengan bahan baku yang berbeda. Anda bikin produk apa saja, makanan, minuman, kue, roti, segala macam yang dibuat dari bahan baku berbeda, maka hasilnya berbeda. Jadi artinya Tuhan itu memang menciptakan suami istri itu berbeda. Maka pelajaran yang salah, konsep yang salah, kalau menikah mau jadi sama. Gimana mau sama? Sepadan itu bukan sama. Sepadan itu selevel. Dua pribadi yang berbeda selevel, namanya sepadan. Jadi sepadan itu bukan kesamaan, tapi selevel. Ya, komisaris dan direktur sahamnya sama-sama 50%, itu namanya sepadan. Tapi yang satu komisaris, satunya direktur, 2 orang kongsian. Suaminya kepala, istrinya penolong, tapi sahamnya sama 50%. Makanya kalau cerai harta karun ini bagi 2. Kenapa? Karena selevel, sepadan. Sepadan itu selevel, ya, bukan sama. Tuhan ciptakan memang berbeda. Menikah tidak untuk menjadi sama, tapi menikah untuk menjadi satu. Untuk apa menjadi satu? Untuk saling melengkapi. Itu kayak klik.
Selesai perbedaan. Selesai. Kok berbeda? Nah, kalau berbeda, Pak, saya suami istri berbeda, Pak. Tuhan memang ciptakan berbeda. Oke, pelan-pelan saya pelan-pelan di ayatnya dah ya. Tuhan mengambil tulang rusuknya Adam, sehingga tulang rusuknya nggak ada lagi. Tulang rusuk itu menjadi perempuan. Ini dia tulang dari tulangku. Ini dia tulang dari tulangku. Ya, artinya ada yang diambil dari Adam, tidak ada lagi di Adam, adanya di Hawa. Makanya kalau pasangan berbeda, justru namanya jodoh, karena ada yang diambil dari bapak, nggak ada di bapak, adanya di ibu. Apanya yang diambil gitu ya? Yang diambil bapak rapinya diambil ya, bapak nggak rapi, ibunya rapi, ya namanya jodoh. Jadi berbeda itu jodoh. Ini kan berbeda dengan pikiran orang dunia. Kami nggak jodoh, Pak. Perbedaan kami banyak banget. Salah pikir. Justru berbeda itu jodoh. Kalau sama berarti nggak jodoh. Sama-sama optimis, tahu-tahu bangkrut. Sama-sama romantis, tahu-tahu anaknya 13. Sama-sama suka pergi penginjilan terus, anaknya nggak naik kelas. Nggak ada orang menikah itu sama ya, satunya romantis, satunya tidak pas, anaknya 3 ya kan, satunya cengengesan, satunya enggak bagus ya kan, dua-duanya cengengesan, ketawa melulu, lupa buka toko, tertawa terus nggak kerja ya kan, satunya mau ke airport, mau pergi kemana, cepat, satunya lelet, jodoh, dua-duanya lelet ya, keretanya udah berangkat, pesawatnya udah mabur ya kan, jadi berbeda itu jodoh. Satunya perasaan, satunya enggak, jodoh. Ya enggak dong Pak Jarod. Bagus dua-duanya perasaan dong Pak, saling memahami, saling mengerti. Enggak. Dua-duanya perasaan, dua-duanya sensitif. Bagus kan Pak saling mengerti? Enggak bagus. Dua-duanya perasaan, dua-duanya sensitif. Apa yang terjadi? Bertengkar sedikit saja, menangis bersama-sama. Jadi enggak ada orang menikah itu begitu. Jadi yang berbeda justru jodoh. Nah, selesaikan masalah. Kami banyak berbeda, jodoh, selesai. Ya, selesai secara konsep. Nanti makin detail konsepnya, hal praktisnya makin selesai. Karena membahas perbedaan pria wanita itu banyak banget. Ya, Anda masuk YouTube, ketik perbedaan pria wanita, Jarod Wijanarko, 9 sesi, A 2 jam, minimal A 1 jam. Saya sudah kupas dalam 9 sesi. Ini baru bahas perbedaan pria wanita, belum harmonisasinya. Karena itu kita cepat-cepat saja dalam hal perbedaan ini. Ya. Perbedaan itu bisa saling melengkapi, satu menjelajah, satu penunggu rumah, satu pikir, satu rasa, satu rapi, satu sembarangan, dan seterusnya. Mau dibikin daftar sampai 50, 100 juga bisa. Ya, perbedaan suami dan istri. Yang penting adalah pemikiran bahwa berbeda itu saling melengkapi. Anak-anak bisa melihat dua pribadi yang lengkap. Karena kan Tuhan juga berfirman dalam ayat yang lain, kalau mau ada ayatnya gitu ya. Marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Ya, saya nggak fokus pada kitanya ya. Kita itu antara Allah Bapa dan Allah Anak gitu ya. Atau kita itu kayak saya berbicara dengan manajer saya gitu. Jadi Tuhan sedang berbicara sama malaikat. Wah, itu jadi perdebatan yang seru hari-hari ini ya di beberapa sosmed dan akun WA antara Tritunggal, Oneness dan sebagainya. Nanti panggil orang lain aja buat ngajar beginian ya. Nah, yang perhatian saya adalah marilah kita menciptakan manusia menurut rumah dan gambar kita. Kalau Tuhan menciptakan mereka laki-laki dan perempuan, artinya ada gambar Tuhan yang ke laki-laki, ada gambar Tuhan yang ke perempuan. Jadi mau pakai ayat-ayat yang lain juga bisa untuk mengatakan pria wanita itu berbeda. Nah, makanya tujuan pernikahan adalah untuk membuat orang lain, anak-anak bisa melihat kelengkapan pribadi Tuhan dalam sebuah pernikahan. Karena pernikahan adalah dua pribadi yang berbeda, yang saling melengkapi. Untuk menyatakan kepribadian Tuhan kepada dunia ini. Nggak punya anak, itu bukan tujuan pernikahan. Itu upah pernikahan, optional. Tanpa dapat anak pun bahagia, dapat anak, ya bahagia, bisa tidak, tergantung. Anaknya narkoba, jadi nggak bahagia. Jadi anak bukan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah untuk menampilkan gambar Allah secara lengkap, sehingga anak orang lain bisa melihat karakter yang berbeda, dua pribadi ini dalam pernikahan. Maka pernikahan itu hampir kayak Tuhan sebenarnya. Dalam arti begini, mereka laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya lalu bersatu. Kata satu di situ ekat. Ya, seperti Allah Esa itu katanya yang digunakan, kata yang digunakan itu ekat. Itu sama juga. Seperti Allah itu tak terpisahkan. Ya, Allah itu tak terpisahkan dalam arti ya, makanya ada konsep-konsep mengenai Allah itu Esa. Ya, sama juga suami istri itu ekat. Kekal, ekatnya itu kekal, makanya nggak ada perceraian, gitu ya. Kalau kita mau bahas tema itu, tapi
Yang saya bahas adalah mengenai harmonisasi, di mana suami istri itu dua pribadi, lalu mereka ekat menjadi satu, ya, dua pribadi. Istri sama suami berbeda, istri bukan suami, suami bukan istri, tapi mereka menjadi ekat, menjadi satu, ya. Nah, maka pria wanita ini untuk bisa harmonisasi hanya satu cara. Pribadi yang berbeda ini harus sama-sama di dalam Tuhan, ya. Oke, lanjutkan lagi sekarang. Perbedaannya seberapa banyak sih? Sekilas saja ya. Kita pakai sekarang neuroscience. Coba Bapak Ibu ketik di Google aja nanti setelah selesai seminar aja ya. Female brain atau male brain, otak laki-laki, otak perempuan. Begitu bicara otak perempuan, maka yang muncul adalah ini. Ya, ini memang kata-katanya juga udah disimplifikasi. Jadi harusnya shoes ini adalah fashion, di mana otak wanita soal fashion itu gede banget gitu ya. Lalu juga generator untuk menjadikan sakit kepala. Lalu tapi yang menarik itu adalah sebenarnya talk ya. Talk ini fungsinya gede. Yang saya lingkarin biru ini semuanya berhubungan dengan berbicara. Lalu merealisasikan apa yang diinginkan. Kalau laki-laki kan apa yang dibutuhkan, tapi wanita itu merealisasikan apa yang diinginkan, itu kuat sekali. Apa yang ingin dibicarakan, maaf ya. Apa yang ingin dibicarakan itu kuat sekali dan berbicara itu kuat sekali. Sedangkan kalau bicara mengenai driving skill, ini cuma satu titik, gitu ya. Bagaimana dengan, lalu juga ada lagi nih, sex initiator. Jadi dorongan seksual itu laki-laki wanita ini otaknya satu titik, gitu ya. Kalau otak laki-laki gimana? Silakan yang jujur mengaku dengan gambar ini, betul Pak. Inilah otak laki-laki. Isinya apa yang gede-gede? Seks sama seks. Dan ibu-ibu harus tahu otak laki-laki itu ini listening particle cuma satu titik. Jadi kalau ibu itu punya suami saya itu nggak mau dengerin Pak, bukan nggak mau, nggak bisa. Itu dialami oleh seluruh dunia. Seluruh dunia mengalami pencobaan yang sama karena punya suami listening partikelnya itu cuma kecil begini. Pertanyaannya adalah, itu bisa berubah nggak Pak? Bisa. Karena kalau belajar neuroscience, belajar mengenai otak, yang terbaru ya otak itu plastisio, to form, bisa dibentuk. Otak itu plastis. Elastis itu karet panjang, balik pendek lagi. Ya, balik pendek lagi itu namanya elastis. Kalau plastis itu kayak lempung, kayak clay. Kotak dibunderin, bunder, dikotakin kotak, nggak balik lagi. Bisa dibentuk. Jadi, tapi untuk membentuk harus tahu bahan bakunya apa. Kalau nggak merusak namanya. Ya, misalnya ini tepung ini masaknya harus suhu pelan-pelan, dimasaknya langsung suhu tinggi, rusak itu. Ya, jadi bahan baku itu hanya bisa diolah dengan mempelajari ilmu bahan baku. Dulu saya kuliah teknologi pangan, maka ada pelajaran ilmu bahan baku. Karbohidrat jenis yang mana, prosesnya bagaimana supaya nggak rusak. Nah, jadi Bapak Ibu jangan saling merusak otak pasangannya. Pasangannya otaknya rusak, ya sudahlah, nikmatilah kerusakan yang ada. Ya, jadi kalau rusak jadi apa Pak? Jadi pempek. Ya, jadi otak ini otaknya pria seperti itu bahan bakunya. Dari otak itulah muncul output. Ya, misalnya dari otak kan muncul ya, kemampuan membaca warna gitu. Wanita aja detail banget, laki-laki nggak detail dan seterusnya. Udah banyak dia mau dibahas nggak ada habisnya. Satu poin mau saya bahas 5 menit, itu aja paling nggak butuh berapa jam ya, karena ada 18 poin area perbedaan pria dan wanita. Nah, untuk inilah yang harus diharmonisasi sebenarnya. Apa tuh harmonisasi? Menyelaraskan perbedaan. Nah, perbedaannya ada 18 macam. Mungkin saya bahas satu aja. Laki-laki pikir, wanita itu rasa. Ya. Contoh, saya pikir loh, mah anak itu saya pukul biar dia tahu peraturan. Tapi saya rasa loh, Pak, papa mukulnya terlalu keterlaluan. Tapi saya pikir loh, mah. Tapi saya rasa loh, Pak. Tapi saya pikir, mah, kita harus menegakkan aturan. Tapi saya rasa loh, Pak. Nggak begitu caranya. Tapi saya pikir loh, mah. Tapi saya rasa loh, Pak. Pak. Saya rasa mamahmu tuh nggak suka sama aku. Kamu tuh jangan berpikir yang negatif. Kamu tuh nggak merasakan yang kurasakan. Tapi saya pikir loh, Mah. Tapi saya rasa loh, Pak. Saya pikir, Mah, anak kita sekolahkan ke Jakarta ya, Mah. Aku udah pikirkan masa depannya. Saya rasa loh, Pak, anak kita di Jogja saja. Di Jogja juga cukup baik. Tapi saya pikir loh, Mah. Tapi saya rasa loh, Pak. Saya pikir, Mah, ini pendeta nggak benar nih pelajarannya. Tapi saya rasa loh, Pak, dia orangnya baik. Aku percaya sama dia. Tapi saya pikir loh, Mah. Tapi saya rasa loh, Pak. Udah. Itu laki-laki pikir wanita rasa. Sampai pagi berdebat nggak pernah ketemu. Pak Jarod, saya mau bantah ini, Pak. Kok nggak semuanya begitu? 70%. Jadi ada 20-30% laki-laki yang tidak pikir. Ya.
Siapa itu? Laki-laki yang koreografer, seniman, pemusik, yang otak kanannya banyak dipakai dalam pekerjaan. Akhirnya dia menjadi laki-laki yang perasaan. Tapi sekali lagi, pernikahan tetap butuh harmonisasi. Kenapa? Dalam penelitian saya, doktoral saya itu kebahagiaan pernikahan. Ya, judul tesisnya. Nah, disertasinya. Jadi dalam penelitian saya, kalau laki-laki itu perasaan, ya coba Bapak Ibu peserta boleh amat-amati deh. Siapa yang Bapak Ibu anggap sebagai laki-laki yang perasaan? Tuh Pak Gembala tuh perasaan banget gitu ya, misalnya ya. Perhatikan, kalau suaminya perasaan, perhatikan, percaya saya, istrinya tidak berperasaan. Jadi ketika suaminya kebalik dalam poin itu, istrinya kebalik dalam poin itu. Jadi perbedaannya tetap 18 area. Jadi kalau begitu 18 area ini suaminya yang misalnya perasaan, istrinya nggak berperasaan, percaya saya deh. Cari bapak-bapak yang perasaan, bapak-bapak yang lembut, sensitif, berdoa bisa menangis gitu ya. Waduh, penuh empati simpati. Istrinya pasti nggak berperasaan. Karena itulah jodohnya. Tuhan atur orang itu kayak menikah itu kayak ada yang ngatur. Nggak pakai teori-teori pernikahan, nggak ada teori-teori perjodohan, cara mencari jodoh yang sepadan, nggak pakai. Hanya berdasarkan insting cinta gitu, mencintai orang yang berbeda. Di mana 18 poin itulah kebolak-baliknya. Lalu akhirnya begitu menikah merasa bukan jodoh karena menjumpai banyak perbedaan. Itu perbedaan itu memang begitu. Bahkan kalau suaminya kebalik satu poin, istrinya kebalik di poin yang itu. Maka solusinya bukan menyamakan, harmonisasi. Harmonisasi itu apa? Mengatur perbedaan supaya perbedaan jadi selaras. Selaras itu berarti kayak kaki kanan, kaki kiri. Tetap berbeda bentuknya, ya kan? Kaki kiri mau disamain sama kaki kanan. Nanti sepatunya nggak bisa dipakai. Selaras itu kaki kiri, kaki kanan. Satunya depan, satunya belakang. Dua-duanya berdepan, namanya kelinci, lompat-lompat, bukan manusia. Ya, turun tangga, jadi stabil karena perbedaan. Kaki satu di atas, kaki satu di bawah. Jadi perbedaan itu seperti kaki, sepasang sepatu, sepasang kaki. Satu depan, satu belakang, tapi bergerak ke tujuan yang sama. Jadi harmonisasinya yang disamakan tujuannya. Tujuan hidup, untuk apa hidup. Cara hidupnya aja bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Ya, kaki kanan kiri bergerak ke arah yang sama. Kita lanjutkan lagi mengenai harmonisasi. Ya, perbedaan baru dari tadi sisi otak ada 18 poin. Dari sisi DISC memang cuma ada 4 macam. Tapi 4 itu kan di dalamnya ada deskripsi. Begitu deskripsinya disandingkan, ya bisa 18 poin tadi. Maka gimana bahagia dalam perbedaan, itulah yang namanya harmonisasi. Nah, cara harmonisasi adalah satu, firman Tuhan berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Jadi nggak bisa mengubah pasangan, nggak bisa. Wong Tuhan ciptakan berbeda kok Anda mau merubah, Anda mau melawan Tuhan. Tuhan ciptakan berbeda. Anda mau samakan, Anda melawan Tuhan. Jadi caranya apa? Tuhan perintahkan untuk menerima. Terima pasanganmu itu memang begitu aku ciptakan seperti itu buat melengkapi kamu. Kamu rapi kan? Nah, supaya kamu berperan dalam hidup ini, kamu melengkapi suamimu yang tidak rapi. Gitu. Kamu nggak bisa cari duit kan? Maka aku bikin suami yang bisa cari duit. Gitu. Jadi melengkapi, menerima satu dengan yang lain. Lalu, jadi kayak gambar kembali lagi ilustrasi puzzle. Ini suami sama istri, potongannya berbeda. Mana bisa potongannya sama? Hanya laki sama laki yang potongannya sama. Potongannya berbeda, tapi puzzle itu klik karena perbedaan itu. Ya, kalau sama cuma nempel. Coba kotak dijajah sama kotak, gampang terpisah. Tapi gambar puzzle seperti ini begitu dipasang, ya memisahkannya butuh teknik tertentu. Tapi kalau hanya digeser aja nggak bisa misah, akan ngerendeng kemana-mana. Ya, Anda bisa melihat gambar ilustrasi ini. Nah, maka berbeda itu pertama lengkap, yang kedua berbeda itu imbang. Untuk keseimbangan hidup ini. Dan itu Tuhan yang menciptakan supaya indah. Nah, solusinya atas perbedaan, maka Markus pasal 10 bisa dibaca ayat 6-9. Laki-laki akan ekat dengan istrinya, keduanya ekat, dan mereka yang tidak lagi dua tapi ekat, dan apa yang ekat tidak boleh diceraikan. Ini kata satu-satu ini katanya gunakan itu kata yang menarik sekali, ya. Sama dengan keesaan Tuhan yang tidak terpisahkan. Itulah pernikahan. Bahkan kata yang digunakan kan Alkitab bisa nulis dengan kata yang lain. Enggak. Dia pilih kata ekat.
Itulah menariknya pernikahan. Dan kenapa itu tidak bisa bercerai? Anda mau ceraikan Tuhan. Kira-kira begitu, saudara ya. Nah, kalau langsung pada praktisnya, PR saya bikin daftar kelemahan pasangan. Dia nggak bisa pegang uang, dia nggak rapi, dia tidak teratur, dan seterusnya. Itu daftar apa sih, daftar kelemahan pasangan itu? Ini daftar kekuatan Anda. Kalau Anda punya pasangan nggak rapi, maka Anda pasti rapi. Nah, bentar ya. Kalau Anda punya pasangan tidak rapi, maka Anda pasti rapi. Sebentar, Anda boleh perhatikan sebentar. List ini saya minum dulu. Ya, jadi pasangan itu tentu akan hidup ini akan bahagia kalau kita dibutuhkan. Nah, daftar tadi, saya ulangi lagi, kelemahan pasangan ini adalah kelebihan kita. Kalau kita bahagia kalau dibutuhkan, maka sebenarnya kita tuh nggak usah merubah pasangan. Tapi kita melengkapi pasangan. Anda di perusahaan dihargai karena peran Anda. Anda berperan, Anda dihargai. Orang dihargai karena perannya. Orang dibutuhkan karena perannya. Anda mau dibutuhkan? Kalau Anda mau dibutuhkan, sebenarnya malah betul-betul jangan rubah pasangan Anda. Pasangan saya itu nggak bisa pegang uang, Pak. Nah, Anda kan pandai pegang uang. Yang penting Anda cinta dia, cinta ibunya, cinta adiknya, maka nanti pasangan yang nggak bisa pegang uang itu, tapi dia pandai cari uang, dia akan serahkan uangnya ke ibu untuk memegangnya. Ibu pandai pegang uang, tapi ibu nggak cinta istrinya, nggak cinta orang tuanya bapak, nggak cinta adiknya bapak, maka bapak tidak akan mempercayakan uangnya ke ibu. Dia akan pegang sendiri, padahal dia nggak bisa pegang uang, diporoti kanan kiri. Jadi kalau punya suami, ini malah bahkan kalau wanita belum menikah ya, mau cari suami yang baik, cari yang nggak bisa pegang uang. Lupa, nanti habis dong. Yang penting Anda bisa pegang uang. Ya, cari laki-laki yang pandai pegang uang. Pandai pegang uang, nggak bisa pegang uang, itu spesies bagus untuk dinikahi. Kalau Anda cari laki-laki yang pandai pegang uang, nanti dipegang sendiri, Anda dijatah tiap minggu. Jadi wanita-wanita yang belum menikah, cari spesies laki-laki yang nggak bisa pegang uang, tapi yang pandai cari uang. Ya, wah dia nggak pandai pegang uang, Pak. Suruh mamanya yang pegang. Anda salah strategi, ya kan? Cari laki-laki yang nggak bisa pegang uang, tapi yang pandai cari uang. Cintai ibunya, cintai adik-adiknya. Anda baik sama keluarganya suami. Itu indikator bagi suami bahwa Anda layak dipercaya, dan dia tahu kan kalau Anda itu pandai pegang uang, ya. Jangan pelit sama keluarga suami. Anda boleh pelit, maaf nih kalau ada para pendeta di sini. Ibu-ibu boleh pelit sama gereja, bener. Ibu-ibu boleh pelit sama tetangga, boleh pelit sama gereja. Ya, dalam arti kalau memberi kepada hal seperti itu, Bapak Ibu harus minta persetujuan suami. Ya, minta persetujuan suami, bukan pelit tapi harus organize. Tapi kalau memberi kepada mertua ipar, murah hatilah. Nanti itu strategi supaya bapak yang nggak bisa pegang uang ini melihat istriku baik sama keluargaku. Dah kasih dia yang pegang dah, gitu ya. Jadi laki-laki tidak bisa pegang uang itu ya ada juga yang pandai gitu ya. Kan biasanya kan saling melengkapi. Begitu istri nggak bisa pegang uang, suaminya yang pandai pegang uang, itu udah jodoh lagi gitu ya. Maka saling melengkapi. Oke, saya lanjutkan sebentar. Maka paling bagus adalah menerima apa adanya, berperan dengan keunikannya, dengan demikian bisa melengkapi pasangan, karena melengkapi dibutuhkan. Karena dibutuhkan, maka bahagia. Selesai harmonisasi. Ya, menikah itu menjadi satu, tidak untuk menjadi sama. Tadi saya katakan seperti contohnya ya sepasang kaki. Ya. Jadi berbeda itu lengkap, berbeda itu imbang, berbeda itu indah. Sebagai penutup, ya, kembali lagi kepada Tuhan. Menciptakan manusia seperti gambarnya Tuhan. Tapi gambar itu kan rusak karena dosa. Maka manusia lahir nggak ada gambar Tuhan, adanya kelamin sama hormon. Kelamin sama hormon ini akan mempengaruhi jiwa, ya, dan jiwa yang kosong nggak ada gambar, figur akan mencari figur. Dimulai dengan menemukan jati diri, lalu membangun gambar diri. Gambar diri itu figur. Dia, oh aku mau menjadi seperti Tuhan Yesus waktu dia jadi manusia. Wah aku pengen jadi kayak Pak Gondo yang punya passion pelayanan. Saya mau kayak Pak Jarod yang antusias, itu namanya figur. Nah kita akan bergerak ke arah figur. Karena manusia lahir dengan figur yang kosong, harusnya figurnya Tuhan.
Tapi figur ini rusak karena dosa. Maka yang ada kelamin. Walaupun kelaminnya laki-laki, kalau dia mengidolakan wanita, nanti hormon estrogennya bisa produksi, tumbuh, berkembang biak. Maka menjadi homo, banci. Jadi semua manusia punya potensi LGBT, semua manusia. Ya, bisa mutasi DNA, bisa mutasi hormon. Ya, bahkan setiap manusia bisa produksi hormon estrogen maupun testosteron, itu bisa diproduksi oleh semua manusia, baik laki ataupun perempuan. Tapi perempuan mestinya hormon estrogennya lebih banyak. Punya anak laki-laki umur 10-12 tahun, badannya gede, titiknya kecil, tes hormon aja. Kalau hormon estrogennya kebanyakan, bisa suntik hormon testosteron. Bisa supaya laki-lakinya berkembang. Kalau takut itu ada efek samping, ya suntik hormon, maka harus dibetulkan gambar dirinya. Supaya dia bersyukur sebagai laki-laki, orang tua nggak boleh membanding-bandingkan anaknya. Kamu tuh anak laki-laki, nggak boleh nangis. Gitu. Wah, anaknya mikir, enakan jadi perempuan ya boleh nangis. Kelamin laki-laki berpikir enakan jadi perempuan, hormon estrogennya produksi, hati-hati loh. Makanya kitab Imamat melarang laki-laki pakai baju perempuan. Melarang juga perempuan pakai baju laki-laki. Kenapa? Itu bisa membangun image yang salah. Ingat manusia, image-nya udah rusak, gambarnya udah rusak, yang ada kelamin. Dan hormon. Kelamin dan hormon itu terutama hormonnya dipengaruhi sama kejiwaannya. Bahkan sampai akhirnya kelaminnya bisa mengikuti. Kalau hormon estrogennya berlebihan pada dia laki-laki, titiknya nggak berkembang. Bisa dengan suntik hormon atau suntik psikologi, suntik kejiwaan, suntik roh. Dalam arti dibetulkannya dari roh, gambar citra diri, gambar diri mempengaruhi perilaku. Ya, nah, maka harmonisasi tentu kita nggak akan sampai sejauh itu sebenarnya, tapi yang pasti adalah dalam program harmonisasi ini, saya akan mundur ke belakang lalu selesai. Ya, Tuhan menciptakan manusia seperti gambarnya Tuhan, tapi gambar itu rusak karena dosa. Tapi jangan lupa, ketika manusia lahir baru, dia lahirkan kembali, maka roh kita ada Roh Kudusnya. Roh Kudus dalam roh kita inilah yang membawa kita pada jati diri yang sesungguhnya, gambar diri yang benar, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Ya, perdebatannya kalau dia Tuhan kenapa mati? Kan jadi manusia. Kalau dia Tuhan kenapa berdoa kepada Bapa di surga? Kan dia jadi manusia. Dia jadi manusia bukan jadi Tuhan. Makanya dia nggak bisa bangkit dengan sendirinya. Bahkan firman Tuhan berkata, lalu YHWH membangkitkan dia dari antara orang mati, bukan dari Tuhan mati. Tuhan nggak bisa mati. Dia menjadi manusia untuk menjadi teladan bagi kita, figur bagi kita. Hidup tuh kayak begitu loh. Nah, jadi kita yang lahir baru harus punya kerinduan menjadi seperti Tuhan Yesus waktu jadi manusia. Nah, di sini sekarang hubungan teologis tadi dengan pernikahan. Suami lahir baru pengen berubah seperti Tuhan Yesus. Istri lahir baru pengen berubah jadi Tuhan Yesus. Itulah harmonisasi yang sesungguhnya. Jadi perubahan itu ada arahnya. Harmonisasi itu ada arahnya. Kalau suami mau berubah, istri mau berubah, itulah sorga di dunia. Tahu neraka di dunia? Neraka di dunia itu suami nggak mau berubah, istri nggak mau berubah. Jadi semuanya berkata, memang saya begini gitu. Ya betul, memang begitu. Tapi itu kan bahan baku. Sanguin, plekmatik, melankolik, ENFP, ISTJ itu sebenarnya bahan baku. 100% bisa berubah. Tetapi untuk merubah perlu tahu bahan baku. Jadi kita mempelajari keunikan diri, mau pakai ilmu aja, apa saja, temperamen dasar, foto karakter, DISC, personality, MBTI, segala macam, itu ilmu bahan baku. Pertama, menerima diri sendiri dan bersyukur dengan diri sendiri. Kedua, menerima pasangan. Lalu ilmu itu digunakan untuk apa? Untuk merubah diri sendiri. Saya tahu bahan baku saya begini, lalu saya rubah diri saya. Itu ilmu tidak untuk merubah pasangan. Ilmu itu untuk menerima pasangan. Oh, pasangan saya INFP, ISTJ, INFJ, atau apalagi 16 macam. Oh, saya terima apa adanya. Jadi menerima pasangan, tapi merubah diri sendiri. Ya, nah, neraka itu kalau dua orang nggak mau berubah, dua orang tidak mau berubah, tinggal satu rumah, itu neraka. Tapi dua orang menikah, dua-dua mau berubah, kenapa saya bilang itu surga? Ini gambar yang terakhir, dalam arti ilustrasi yang terakhir. Warna biru saya mau berubah ke arah Tuhan Yesus. Gambar yang warna pink istri saya, dia mau berubah ke arah Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Jarak saya dan istri makin dekat. Itulah harmonisasi yang sesungguhnya. Ya, dan inilah sorga di dunia. Orang yang saling menyesuaikan diri makin serasi.
memperkuat relasi hati. Orang yang saling mencintai itu pasti paling menyesuaikan diri. Makanya orang pacaran itu punya kemampuan adaptasi luar biasa. Cinta itu yang membuat orang punya kemampuan adaptasi. Begitu menikah nggak ada cinta, ya nggak mau menyesuaikan diri. Memang saya begini, itu tanda-tanda cintanya udah nggak ada. Selama ada cinta, kemampuan adaptasi, dan manusia itu betul-betul punya kemampuan adaptasi tertinggi di antara seluruh makhluk hidup. Yang tidak bisa adaptasi sudah mati. Ya, dinosaurus punah, nggak bisa adaptasi. Ini ada COVID nih segala macam. Saya yakin pasti kita segera adaptasi. Ya, bahkan sebenarnya hari ini saya lagi agak mungkin karena kalau pas tanya jawab saya sebentar akan tutup video saya untuk lihat WA gitu ya, karena baru tadi malam itu istri saya anak saya itu hasil PCR positif dan di mana-mana rumah sakit penuh, jadi rawat inap. Makanya sekarang saya baru pindah ruangan kantor, lantai 2 buat anak, saya di bawah, dan saya pilih ruangan yang tidak ada akses udara dari lantai 2. Dan kita serumah harus menyesuaikan diri. Tempat makannya, ini tempat ngesumnya menyesuaikan diri. Saya harus minum vitamin juga supaya kalau rawat rumah tuh yang satu rumah kan nggak boleh ketularan, gitu ya. Tapi saya terlalu percaya kita akan menyesuaikan diri dengan keadaan. Ya. Nah, menyesuaikan diri bukan hanya terhadap COVID, ya. Kita harus menyesuaikan diri. Ya. Syukur COVID-nya nggak ada lagi, tapi kan nggak menjamin, ya. Manusia selalu bisa beradaptasi. Malaria, disentri, demam berdarah, aneka macam pandemi pernah terjadi di muka bumi ini, dan berbagai pandemi itu memunahkan beberapa spesies makhluk hidup di muka bumi ini. Bencana alam, ya, gunung meletus memunahkan beberapa spesies. Manusia nggak punah-punah, karena manusia itu punya kemampuan adaptasi. Nah, gimana kita sekarang kemampuan adaptasi itu untuk masuk di dalam pernikahan keluarga? Ya dengan tadi, mengerti keunikan diri, menerima apa adanya, mengerti diri sendiri, lalu merubah diri sendiri. Yang berubah kita, bukan merubah pasangan. Nanti kalau kita berubah, pasangan akan mendapat teladan perubahan. Oh, dia berubah. Bisa juga tuh orangnya. Kalau gitu saya bisa juga. Nah, itu yang bagus begitu ya, jangan merubah pasangan, jangan. Tuhan ciptakan berbeda kok mau dirubah. Tapi orang yang saling mencintai nanti makin mirip. Ya tentu saya Jawa, istri Tionghoa, nggak bisa lalu saya jadi sipit begitu, enggak ya. Tapi misalnya dulunya satu serius, satunya lucu. Setelah 31 tahun menikah, masing-masing sekarang sama-sama makin lucu gitu. Jadi ya itu makin serupa gitu ya, makin serupa perilakunya, makin serupa murah hatinya. Mestinya begitu ya. Terjadi akibat saling menyesuaikan diri, bukan saling menuntut. Menuntut itu merubah orang lain, menyesuaikan diri itu merubah diri sendiri. Nah, harmonisasi dalam pernikahan itu merubah diri sendiri. Ya, itulah yang saya sampaikan hari ini. Saya kembalikan ke moderator untuk kita bisa ada dialog atau tanya jawab. Ya, Tuhan berkati. Oh, baik. Terima kasih Pak Jarod untuk materinya, pemaparan materi yang sangat luar biasa tentang keluarga. Tadi saya mengambil beberapa poin yang sangat penting, yaitu bahwasanya bahagia dalam perbedaan itu adalah harmonisasi ya Pak Jarod ya. Jadi untuk mencapai kepada keharmonisan itu harus adanya perbedaan. Kemudian kita bisa bersama-sama untuk mencapai kebahagiaan itu. Seperti tadi ada grafiknya, apabila suami menuju kepada Yesus dan istri menuju kepada Yesus, dan disitulah ada surga. Demikian juga sebaliknya, kalau istrinya menuju kepada Yesus, kemudian suaminya itu menuju pada yang lainnya, nah itu akan berseberangan. Di sini juga saya tekankan tadi di Roma 15 ayat 7 bahwasanya sebab itu terimalah satu akan yang lain. Hubungan suami istri adalah untuk menerima satu sama yang lain. Kemudian ada hubungan yang intim di dalam Tuhan. Nah, itu adalah surga seperti yang tadi disampaikan. Oke, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab Pak Jarod. Ini pertanyaannya luar biasa juga, dan di sini diikuti banyak dari kategori, dari kalangan, baik yang sudah bersuami istri, baik yang masih single Pak, kemudian dari berbagai macam suku budaya, dari culture yang berbeda. Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Felix Andaria. Shalom,
izin bertanya Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang memilih pasangan hidup berdasarkan bibit, bebet, dan bobot? Apakah dalam memilih pasangan memang harus berbeda dalam segi apapun? Tidak perlu ada persamaan. Kalau ada persamaan apa yang seharusnya ada? Terima kasih. Nah, ini sepertinya Pak Felix ini sedang mencari pasangan ini, Pak. Oke, monggo Pak Jarod. Ya, dalam mencari pasangan ya, sebentar saya akan bukakan filenya, tapi sambil nyari filenya saya akan berbicara ya. Alkitab mengajarkan yang paling penting adalah dalam hal seiman. Ya, jadi kan kitab Korintus berkata apakah perpadanannya antara orang seiman dengan tidak seiman. Jadi itu udah pasti wajib ya, nggak usah dibahas lagi, itu harus gitu ya. Pasangan harus dengan yang seiman. Nah, sepadan, dalam arti sekali lagi istilah sepadan itu bukan sama, tapi selevel. Nah, tetapi ada yang namanya matching. Ya, nah sepadan bisa juga diartikan selain selevel, sebenarnya juga adalah sebanyak mungkin persamaannya. Nah, maka saya memberikan saran tuh begini, atau mungkin bukan saran ya. Saya lebih senang membuat orang itu berpikir dan memahami sehingga nanti bisa mengambil keputusan sendiri. Sekarang secara ilmunya atau pengertiannya, sebentar saya bukakan filenya dulu ya. Kebetulan saya udah ketemu, tinggal nunggu buka PowerPoint-nya. Oke. Terutama dari segi yang personality tadi ya, saya ulangin sebentar. Dari segi personality biar lebih enak jawabnya, karena ini pembelajaran ya, kayak orang kuliah gitu ya. Jadi ya saya usahakan walaupun pertanyaannya mendadak tapi bisa dengan cepat mencari filenya untuk disampaikan ya. Sekali lagi saya akan menggunakan ilmu ini ya, karena kalau yang sanguin, pragmatik, melankolik, DISC, dominan, intim, stabil, cermat, banyak sudah dibahas sama hamba Tuhan yang lain. Saya juga menggunakannya, bukan enggak, tapi saya akan mencoba untuk melengkapi yang masih jarang digunakan tuh MBTI. Myers-Briggs Type Indicator. Silakan dites gratis, masuk Google, ketik tes kepribadian MBTI, nanti akan keluar. Nah, mungkin sebentar bagi yang belum menikah ya, begitu masuk ke Google, ketik tes kepribadian MBTI. Nah, Anda isi aja itu semua pertanyaan, submit gitu ya. Itu nanti akan muncul misalnya Anda ENFP, ciri-cirinya begini-begini gitu ya. Lalu terus scroll ke bawah, di paling bawah nanti ada judulnya partner alamiah atau jodoh alamiah. Itu jodoh yang disarankan secara personality, jenis apa yang harus Anda cari. Untuk misalnya kongsi perusahaan, Anda akan awet. Seperti saya kongsian dari tahun 92 sampai hari ini nggak pecah kongsi ya. Nah, atau juga demikian juga untuk pernikahan. Jadi itu untuk yang belum menikah, kalau mau cari jodoh yang secara kepribadian, personality, kemungkinan kebahagiaannya maksimal, maka Anda tinggal isi, ya, lalu disubmit, nanti akan muncul jodohnya, biasanya ada 2 saran, misalnya tipe ini atau ini, gitu ya. Dari 16 macam itu disarankan 2. Nah, udah tinggal cari, gitu ya. Itu untuk yang belum menikah. Yang sudah menikah, ya sudah. Yang sudah menikah itu kalau ngisi tidak untuk cari jodoh alamiah, tapi paling nggak untuk kamu tipe itu, saya ini, oke kamu tuh seperti apa sih, saya seperti ini, potensi konfliknya di mana, potensi kelengkapannya di mana, dibahas secara profesional manajemen kepribadian. Jadi jangan habis tes tuh berantem. Tuh aku bilang apa, kamu tuh orangnya teledor, nggak percaya, tuh betul kan? Itu kalau habis tes pasti berantem. Mau tes apa saja. DISC, temperamen dasar, foto karakter, maka caranya menggunakan hasil tes itu, kamu kekurangannya ini, aku kelebihannya ini. Sudah, betul, aku jodohnya kamu, aku lengkapi kamu, gitu ya. Itu jadi ada orang tes malah justru berantem. Nah, sekarang kepada yang belum menikah. Acuannya adalah MBTI, jadi kalau masih asing dengan istilah ini, selesai webinar segera tes gratis di Google. Ya, tes kepribadian MBTI muncul gambar seperti ini. Nah, nanti Anda akan disimpulkan menjadi 16 macam ini. Yang cocoknya kerjanya apa-apa, kalau mau cari pekerjaan yang cocok juga boleh. Anak saya waktu mau cari jurusan dan pekerjaan pakai ilmu ini pas, sehingga dia bahagia banget sekarang pekerjaannya apa, gitu ya. Karena dia pakai ilmu temperamen dasar, anak pertama, ranking 1, melankolik, pembimbing akademik di Singapura pakai ilmunya temperamen dasar, disuruh kedokteran. Saya waktu itu sudah mulai pakai ilmu MBTI 8-7 tahun lalu, dan anak saya tak ikut suruh tes itu, cocoknya coach bisnis. Akhirnya dia menjadi coach bisnis
dan sekarang dia happy-nya minta ampun. Jadi itu bisa juga untuk memilih pekerjaan yang tepat ya bagi yang belum lagi. Bahkan yang sudah punya pekerjaan, adik saya umur 40 tahun tes begini, dia ganti pekerjaan. Sekarang dia happy banget. Nah, sekarang berdasarkan ilmu tadi gitu ya. Nah, sekarang untuk kasus misalnya gini. Gimana kalau suami istri itu berbedanya 100%? Berbeda 100% berarti 4 huruf berbeda semuanya. Tidak harus ENFP dan ISTJ loh ya. Misalnya kebalik malah, istrinya yang ESTJ, suaminya INFP. Pokoknya ada 4 huruf, 4-4-nya beda, itu berarti 100% berbeda. 100% berbeda berarti paling banyak bertengkar, paling banyak berantem, potensi konflik paling tinggi, potensi cerai paling tinggi. Tapi begitu sadar dan paham, itu tim yang paling kuat, yang paling lengkap. Tim yang paling lengkap dalam menghadapi segala situasi, tim ini. Gimana kalau 4 huruf itu dua hurufnya sama? Maka Anda akan menjadi orang yang punya areal cocok 50%, punya areal konflik 50%. Ya kan? Tapi kalau Anda mau berpikir yang lain, berarti cocoknya 50%, lengkapnya 50%. Jadi kata konflik berbeda itu kata ganti melengkapi. Jadi sekarang udah harmonisasi ini membuat kita perbedaan itu kita ganti melengkapi, bukan konflik. Jadi bukan potensi konflik 5%. Udah, bahkan kita nggak anggap itu sebagai potensi konflik, itu udah kita buang. Harmonisasi udah membuang hal itu. Orang yang beda huruf 20%, asiknya 50%, melengkapinya 50%. Anda dites sih sama pacar, apa calon pacar gitu ya. Areal huruf yang sama 1 huruf, ya berarti cocoknya asiknya 25%, lengkapinya 75%. Pak, kami tes kok 4 hurufnya sama. Mungkin hanya 0,01% manusia di muka bumi ini yang bisa menikah dengan orang yang sama, itu jarang gitu ya. Tapi kalau itu terjadi seperti mujizat gitu ya, ya sudah anggap aja cocok 100%. Cuma harus hati-hati sih, tahu-tahu bangkrut gitu ya, tahu-tahu bikin anak terus tiap hari. Atau berduanya sama-sama tidak punya gairah, bersyukur apa adanya, ya nggak punya rumah, nggak punya mobil, kadang nggak punya inisiatif, nggak punya greget, tapi ya happy aja bang orang seperti itu ya, apapun juga bersyukur. Ini kayak orang dua pragmatik murni menikah kira-kira begitu kalau lebih paham dengan biasa kata-kata pragmatik gitu ya. Tapi atau sama-sama kolerik, pecah dasi orang bilang gitu, berantem terus. Jadi tapi jarang orang yang 100% sama. Nah sekarang saya belum menikah nih Pak. Pertanyaan saya mau cari yang mana? Yang banyak perbedaan atau yang banyak persamaan? Secara psikologi konsultan ilmu dunia, ya, secara ilmu kepribadian tentu akan menyarankan jodoh yang hurufnya sama itu 2. Karena 16 macam tipe manusia dikocok menjadi pasangan, kan menjadi miliaran pasangan, ya kan? Maka intinya adalah yang 2 hurufnya itu sama. Itu berarti Anda menjadi areal cocok 50%, areal melengkapi 20%. Tapi kalau saya ditanya, Pak, mana yang paling bahagia? Semuanya bisa bahagia, semuanya bisa nggak bahagia. Tidak tergantung sebenarnya siapa menikah dengan siapa. Tapi bahagia itu tergantung orang dewasa apa tidak. Kekanak-kanaan menikah sama kekanak-kanaan, yang sama aja berantem. Jadi dewasa itu orang yang paham diri sendiri dan paham orang lain, lalu mengelola setiap keunikan sebagai kelengkapan. Ini kita berbicara kan suami istri kan, nanti anak lain lagi. Jadi sekeluarga itu akan terdiri dari pribadi-pribadi yang berbeda. Nah kalau pakai MBTI kan ada 16 macam, belum nanti kombinasinya dengan aspek yang lain kan. Personality-nya ENFP, tapi dia DISC-nya begini. Bahasa cintanya apa lagi? Wah, akhirnya manusia itu unik banget. Tapi makin dipahami keunikannya, harmonisasinya makin mudah. Nah, kalau saya itu keluarga yang saya berani berkata, saya itu keluarga ilmiah. Jadi saya, istri, anak-anak itu semuanya assessment, bukan hanya temperamen dasar, foto karakter, MBTI yang bisa gratis, juga kami assessment sidik jari. Karena sidik jari ya dalam hal otak paling detail ya, termasuk juga bisa untuk bahasa cintanya, tipe mengambil keputusannya, tipe kognitif, apa afektif, apa tipe logika, ya, pola motivasi. Pola seseorang mengambil keputusan itu beda lagi dengan personality, berbeda dengan temperamen dasar, itu adalah cara kerja otak. Jadi kalau suami misalnya, cara mengambil keputusannya kalau dia tuh ada untungnya ya, atau logikanya kuat. Ya, kita harus berbicara dengan dia.
Ada anak yang misalnya mau belajar atau mengerjakan sesuatu kalau dia senang. Berarti itu lain lagi. Kita harus berbicara dengan cara logika otak lawan bicara kita. Itu harmonisasi sebenarnya nanti dalam hal kalau mau komunikasi. Gimana cara berkomunikasi kalau dalam dunia sekuler itu digunakan ilmu untuk misalnya menjual tanpa ditolak gitu ya. Karena kita menawarkan, kita lihat dulu orangnya nih model apa otaknya, cara keputusannya bagaimana, makin lama makin ahli tentunya. Sehingga negosiator itu orang-orang yang ahli dalam hal kepribadian. Dengan bertemu sebentar, dia bisa menganalisa, oh kalau gitu aku dengan orang ini bicaranya dengan logika begini. Masuk. Jadi itu negosiator yang hebat ya. Tidak kalau kita nggak perlu menebak-nebak ilmu yang lebih canggih sampai bisa melihat orang dari wajah, dari segala macam, tapi memang di assessment sehingga kita tahu oh anak begini, istri begini gitu ya. Nah kembali kepada yang pacaran tadi, mau pilih yang mana gitu ya. Kalau mau pakai ilmu personality ya pilih yang 2 hurufnya sama. Cara milihnya gimana gitu kan? Ya Anda ngetik lalu lihat di bawah gitu ya. Lalu dimuncul jodoh alamiah. Itu di alat itu memang di program itu apps itu sudah begitu. Karena itu digunakan untuk cari jodoh ataupun cari kongsi untuk buka perusahaan, partner alamiah yang secara alamiah akan saling melengkapi. Walaupun ada perbedaan, tapi ada kesamaan yang cocok gitu. Itu ada ilmunya ya. Tapi kalau sebenarnya ada satu lagi cara yang paling bagus. Ya, cara paling bagus cari jodoh itu apa? Nggak usah pakai ilmu. Masa begitu ketemu orang itu kamu dites. Ketemu orang kamu dites. Susah kan? Jadi cara cari jodoh yang paling bagus itu nggak usah pakai ilmu, pakai cinta aja. Percaya bahwa love never fail, cila, ya kan? Yang penting cintanya murni. Kalau murni itu nggak pernah salah, ya. Murni itu dapetnya begini, wih, begini, wah aku seneng gitu ya. Itu murni, ya. Kalau nggak murni itu begini, pakai teori itu. Aduh, Pak Jarod itu mengajari menikah itu saling melengkapi. Oke, aku kan banyak utang ya. Berarti aku mencari jodoh yang banyak duit, Pak. Itu cari jodoh yang tidak murni itu karena pakai teori saling melengkapi. Satunya punya utang. Ya, silakan dilanjutkan pertanyaan berikutnya dulu dah. Banyak banget mungkin. Wow, baik, terima kasih Pak Jarod. Berarti untuk cara mencari jodoh tadi harus ini ya, apa itu ada cinta. Udah langsung jalan aja tanpa teori ya. Tapi satu lagi juga Pak Jarod, untuk mencari jodoh itu harus ketemu Pak. Jodohnya Pak. Kalau nggak ketemu jodohnya itu nggak jadi Pak. Gitu. Jadi harmonisasi ini sebenarnya untuk ilmu setelah menikah. Ya, setelah menikah diharmonisasi. Nah, kalau belum menikah kan baru cari, tapi boleh sih kalau mau cari ya, kalau mau pakai ilmu itu ya memang bisa begini. Kalau saya pernah memimpin komunitas perjodohan. Jadi di Indonesia ini ada WA group, ada komunitas, lalu saya diminta sementara saya ngisi seminar. Lalu selama 3 bulan sebagai layanan purna, kalau orang jual bisnis kan ada namanya layanan purna jual gitu. Ini layanan purna seminar. Jadi komunitas muda-mudi bikin seminar perjodohan, lalu saya bilang masukkan saya di WA group 3 bulan saya dampingi gitu ya. Nah, lalu di komunitas itu ya memang segini saya langsung begini dah. Semuanya langsung dites aja. Nanti hasil tesnya dibikin daftarnya, udah cari tuh siapa jodohnya. Diumumkan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Jarod. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Ibu Lina Harifa. Shalom Pak Jarod, mau bertanya, jika perbedaan yang ada di antara suami istri tidak perlu ditonjolkan, lalu bagaimana cara menyikapinya agar tidak menjadi sumber masalah dalam keluarga, sementara terlihat tidak sejalan atau sependapat, apakah harus selalu mengalah demi menjaga harmonisasi? Ya, ini pertanyaan dari Ibu Lina Herlina, supaya bagaimana hubungan suami istri ini kalau perbedaannya tidak ditonjolkan, supaya demi menjaga keharmonisan. Seperti itu Pak Jarod, monggo silakan. Ya, perbedaan itu dengan cara tadi diterima apa adanya, lalu kedua melengkapi. Jadi misalnya satunya optimis, satunya pesimis. Ya, nah melengkapi itu gimana? Melengkapi itu berperan. Tapi berperannya begini. Jadi misalnya kan kita perbedaan itu satunya misalnya optimis, satu pesimis.
Yang optimis ini kan kalau nggak direm, bisa kejeblos, bangkrut, habis-habisan. Nah, maka tentu bukan dibiarkan ya. Kalau dibiarkan itu ya sakaramu dewe lah, itu namanya apatis. Melengkapi itu berarti berperan justru sesuai perbedaannya. Yang pesimis, tentu Anda harus belajar untuk jadi optimis. Tapi Anda harus berperan sebagai pesimis justru. Tapi bukan pesimis yang berbicara negatif tentang pesimis, tapi pesimis ini menjadi sebuah kehati-hatian. Ya, Pak, kalau Papa mau investasi, boleh, bukannya nggak boleh. Nah, itu namanya udah mulai berubah kan, bukannya jangan nanti kamu rugi gitu. Boleh, tapi Pak, supaya nggak rugi gimana? Kalau misalnya kita ada keuntungan atau ada uang itu 100, ya 30-40% kamu investasiin, 60 saya pegang. Kebanyakan dong kamu pegangnya. Ya oke, kamu investasiin 60, aku pegang 30. Atau kita atur, kalau dari bukan dari keuntungan ya, dari income sendiri, biaya operasional, biaya ini. Nah, orang-orang tipe optimis atau tipe yang mau nabrak ini kadang nggak pakai hitung-hitungan. Nah, ibu yang pesimis, kalau istilahnya negatifnya kan pesimis, tapi ini hitung-hitungan. Oke, income segini itu dibagi operasional, tabungan. Nah, udah lebih lagi. Nah, apa ini? Liburan. Udah apa lagi nih? Oke. Tabungan atau investasi satu kelompok. Yang investasi ini mau ditabung atau diputar lagi. Diputar lagi bisa ditambah besar atau bisa hilang, ya kan? Nah, sekarang kita bicara bagian dari yang investasi ini. Jadi sudah operasional, anak tabungan liburan, untuk ajak kesehatan, asuransi, maka sisa yang namanya investasi. Nah, tentu yang orang optimis ini cemplungin semua dong, ya kan? Kalau ini katakanlah 100 juta, bisa di 300, 400. Kalau rugi gimana? Bahkan yang lebih optimis lagi, nggak ada yang namanya tabungan segala macam, dia ambil semuanya. Nah, ini melengkapi itu bukan berarti membiarkan. Itu berarti nggak melengkapi. Melengkapi itu justru harus berperan dengan sisi kehati-hatiannya. Begini, Pak, bukan saya nggak setuju. Tapi dari 100 yang investasi ini, kamu putar 60 dah. Kalau rugi aku ikhlas. Memang itu. Tapi kalau untung aku bersyukur. Tapi biar aku pegang 30. Ya, belikan emas. Nabung 3-4 tahun, belikan tanah. Gitu ya, untuk masuk di basket yang aman. Nah, ini tentu akan butuh perdebatan berapa jumlahnya, ya apa tidak. Kamu tuh nggak dukung saya, wah itu silahkan berdebat. Tapi ketika konsepnya adalah melengkapi, berdebat tuh nggak boleh kata-kata begini. Kamu tuh pesimis gitu, nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh kata-kata negatif, nggak boleh kata-kata penghakiman. Tapi justru harus berperan seperti dalam perusahaan. Marketingnya orang optimis, accountingnya nggak boleh ikutan optimis. Butuh dana berapa untuk promosi? Oke, kasih jebret, bangkrut perusahaan. Si accounting harus bertahan, nggak bisa segitu, nggak bisa. Kita butuh cash flow gitu, karena kalau kita nggak punya cash flow untuk membayar kewajiban supplier dengan tepat on time, kita nggak bisa nanti dapat order pun kita nggak bisa. Kita mau order ke supplier minta uang muka dulu. Tapi kalau kita konsisten dengan menepati janji pembayaran, kamu marketing dapat order, kita bisa bilang sama supplier dapat order, kasih surat aja nggak pakai DP, dia akan produksi karena selama kita tepat janji, saya akan membatasi tetap kamu tidak bisa promosi lebih daripada itu. Begitu. Itu berdebat nggak apa-apa. Di kantor kita berdebat. Nah kalau di rumah itu berdebat kalau bisa kayak di kantor. Karena di kantor tuh kalau kita meeting begitu ya, kita nggak bilang nggak bisa begitu, goblok lu, Jawa lu, Cina lu, nah nggak boleh ya. Di kantor itu kita berdebat profesional. Nah, silahkan di rumah itu berdebat secara profesional, bertengkar secara profesional. Bertengkar soal uang, ya uang saja. Nggak bisa bilang, nggak Jawa lu, Jogja lu lemet, ya lu. Nah, kamu Jawa lu lelet, ya, kamu Cina lu pelit begitu, Medan lu kasar. Nggak boleh bertengkar dengan membawa-bawa marga, suku, ya kota asal, nggak boleh. Jadi justru yang namanya melengkapi itu berperan seperti keunikannya. Kita diciptakan untuk berperan seperti itu. Untuk apa tadi? Kalau dari saya sampaikan, berbeda itu apa? Jodoh. Berbeda itu apa? Lengkap. Berbeda itu apa? Imbang. Nah, dari kata imbang tadi kalau dijabarkan adalah keseimbangan itu hanya tercapai kalau masing-masing berperan sesuai keunikannya. Jadi tetap keunikan itu nggak semuanya jadi diharmonisasi. Kan saya bilang konsep harmonisasi itu kan bukan menyamakan ya. Bukan menyamakan, tapi bagaimana yang berbeda ini jadi selaras. Kaki kanan tetap kaki kanan. Kaki kiri tetap kaki kiri. Harmonis itu bukan begini, kaki kanan sama kaki kiri. Ini namanya berubah jadi kelinci, tapi harmonis itu ya begini, tetap berbeda, tapi yang di arah satu arah, gitu ya kan? Kalau begini duk turun tangga, jungkel itu, jungkel. Jadi berbeda itu bagus untuk keadaan.
Jadi justru ketika ada gejolak seperti ini contoh saya aja nih, saya orang yang super optimis. Dalam otak saya ini nggak ada negatifnya. Bahkan dalam wajah saya ini kan nggak ada wajah sedihnya ya. Ini tadi malam itu, kemarin siang anak saya tes PCR, malam-malam itu keluar hasilnya positif. Ini baru berapa jam nih baca hasilnya. Dan semua rumah sakit penuh. Akhirnya isolasi mandiri di rumah. Tapi kan Anda lihat wajah saya bicarakan tetap antusias, optimis. Karena emang saya itu orang yang super optimis. Yakin sembuh, yakin sehat. Nah, tapi punya kecenderungan apa orang optimis itu? Tidak hati-hati, sembrono. Nah, istri kan yang lebih hati-hati. Awas, pakai masker. Nggak boleh masuk ke lantai 2. Kalau lantai 2, anak suruh masuk kamar dulu. Wah, menerapkan SOP kehati-hatian. Jadi, nggak boleh tuh. Ya, terima apa adanya, terserah dia dah. Mau pakai masker enggak ya nggak apa-apa. Mati syukur. Nggak bisa. Jadi harmonisasi itu yang satu hati-hati, satunya enggak. Di zaman COVID ini, waduh, ada anak yang keluyuran ke sana kemari ya, jarno wailah, mati ya berarti waktunya dipanggil Tuhan. Ya nggak bisa, saudara. Yang hati-hati berperan dengan kehati-hatiannya. Seandainya boleh pergi, tapi jangan lupa ya pakai masker begini, minum vitamin. Jadi namanya harmonisasi itu tidak menyamakan sekali lagi ya, tapi bagaimana yang berbeda ini diatur untuk berperan masing-masing yang berbeda ini menjadi keselarasan. Kalau contoh paling gampang di perusahaan, orang accounting harus pesimis, harus hati-hati, pegang duit kencang, gitu kan. Orang marketing nggak boleh hati-hati, buka cabang lagi, kayak orang penginjil begitu, buka lagi, nanti penggembalaannya bagaimana? Kita tuh orangnya kurang untuk menggembalakannya. Tugas kamu memuridkan, saya buka cabang lagi begitu, buka terus gerejanya maju berkembang begitu ya. Gereja orangnya hati-hati semuanya, nggak buka cabang gitu. Jadi memang berperan berbeda dengan perannya masing-masing. Tapi gimana semuanya ini di manajemen. Itulah harmonisasi. Oke, Tuhan berkati. Oh, terima kasih Pak Jarod. Ini juga ada pertanyaan dari Ibu Maria Pintu Batu. Ini pertanyaannya, Salam Pak, izin bertanya Pak, jika dalam hubungan bertolak belakang, yang satu sudah hidup baru, pasti kesukaannya membangun hubungan dengan Tuhan, tetapi yang satu lagi belum hidup baru, yang masih memikirkan kesuksesan dan hal dunia yang lain. Bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah itu dikatakan jodoh? Dan bagaimana cara kita menerima satu dengan yang lain agar menyatukan perbedaan sehingga menciptakan keluarga yang harmonis? Baik, pertanyaan Ibu Maria ini sebenarnya sudah dijawab melalui pernyataan materi yang dipaparkan oleh Pak Jarod barusan ini, bahwasanya perlu adanya berperan dalam perbedaan tersebut, dalam keunikan tersebut, sehingga itu akan mencapai suatu keseimbangan. Keseimbangan atau keharmonisan itu berjalan seiring dengan berperannya perbedaan-perbedaan yang dihadapi. Jadi tetap Ibu Maria juga berada dalam perbedaan dan lakukan itu dengan konsisten. Seperti itu. Baik, ini menginjak kepada pertanyaan yang selanjutnya, yaitu Bapak Samuel Sidari. Shalom, izin bertanya Pak, bagaimana membangun keharmonisan dalam keluarga suami istri yang belum mempunyai anak dan menghadapi mertua atau kedua orang tua masing-masing? Wow, ini pergumulan spesifik ini Pak Jarod. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Jarod untuk menghadapi pergumulan seperti ini. Monggo Pak Jarod. Ya, buat mereka yang tidak dikaruniai anak, ya mungkin saya akan berbagi ilmunya mereka yang punya anak, yang tidak punya ya. Kalau saya punya anak 3. Nanti juga saya kasih ke lewat panitia, ya. Jadi seluruh peserta ini ada 126. Saya akan kasih buku saya gratis, ya. Tapi bukan buku cetak yang dikirim, ya. Filenya PDF, jadi e-book. Saya akan kirim ke panitia yang undang saya. Silakan dibagikan ke seluruh peserta, dan peserta pun kalau membagi ke orang lain juga boleh. Judul bukunya mengenai perceraian. Ya, lupa kan pertanyaannya soal nggak punya anak. Ya, di dalam buku perceraian itu ada bab mengenai boleh nggak kami bercerai kalau kami nggak punya anak. Itu satu bab tersendiri. Ya. Lalu untuk mengisi bab itu saya mewawancarai Pak Timotius Arifin, Pak Daniel Alexander, Pak Royandi Hutasoid, Pak Franky Utana, ya, Pak Virio Hadi waktu belum punya anak, karena dia akhirnya punya anak. Jadi saya wawancarai mereka, Pak, kalau nggak punya anak, gimana dong tujuan pernikahannya? Gimana cara bahagia? Bahkan beberapa orang saya tanya dengan pertanyaan pedes.
Atau pertanyaan, pernah nggak berpikir mau cerai aja? Gitu. Pernah nggak berpikir salah menikah? Apalagi anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga, kaya lagi, nggak punya anak. Itu pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada tadi beberapa hamba Tuhan yang tidak punya anak tadi, dan itu semuanya di buku amat sangat lengkap. Jadi saya akan berikan bukunya gratis, ya. Tapi sekarang ini saya jawab begini. Oh, juga ada lagi Pak Erik Kristianto, Gembala PPL di Bandung yang juga nggak punya anak. Nah, dari semua itu kalau saya rangkum secara cepat adalah kalau tidak punya anak, maka harus betul-betul menemukan tujuan hidup yang ilahi. Ya kalau Koden dan Pak Arifin pernah berkata sama. Tuhan tuh punya rencana buat saya itu apa ya kalau sampai nggak dikasih anak, nggak dititipi anak. Nah, akhirnya ya mereka menemukan, oh Tuhan mau supaya saya bisa melayani dengan tulus dan murni. Makanya Pak Arifin dalam seluruh jaringannya menyarankan bahwa semua aset gedung gereja segala macam nggak boleh nama gembala, nama keluarga, nama yayasan yang dimiliki oleh keluarga gembala itu pun nggak boleh. Harus nama gereja GBI, gitu ya. Itu menjadi sangat kuat dalam orang-orang yang tidak mungkin nepotisme, nggak punya anak, gitu. Dan itu disadari oleh beliau ketika nggak punya anak. Lalu jadi memiliki tujuan yang ilahi. Yang kedua, itu contoh praktis kalau seorang pendeta. Yang kedua, tapi bagaimana saya melanjutkan generasi saya? Nah, ya kalau begitu anak rohani bukan anak jasmani. Maka mereka memperlakukan anak-anak rohaninya kayak anak-anak jasmaninya. Keintimannya, relasinya, gitu ya. Sama seperti misalnya ada juga tapi yang kayak Pak Franky Utana itu adopsi anak 30-an betul-betul ditaruh di rumahnya. Kalau Koden itu mengadopsi anak tapi nggak tinggal serumah sama dia. Jadi ada anak yang sekolah di Jerman, ada anak yang sekolah di UGM, waduh nggak tahu berapa puluh anak itu. Saya itu berkali-kali berjumpa dengan beliau waktu dia pelayanan gitu, begitu selesai misalnya di kota Manado, pas kebetulan satu hotel gitu. Wah, pelayanan berapa sesi pun gitu, hari terakhir kumpul, anaknya kumpul, PK-nya dibagi-bagi, habis. Wah, anaknya di mana-mana, bukan selingkuh di mana-mana, tapi anak angkat gitu ya. Dan dia bahagia banget bisa membiayai, satunya dokter, satunya insinyur, satunya ini. Dan ketika mereka lulus, mereka pada mengabdi 2 tahun ke Papua untuk melayani pesat di Papua. Dan dia bahagia sekali dengan anak-anak rohani itu. Jadi ketika orang tidak punya anak, harus menemukan tujuan yang ilahi. Untuk bisa bahagia dengan anak-anak angkat atau anak-anak rohani, atau ada juga yang nggak ada nggak punya anak angkat ya seperti Pak Arifin, tapi dia anak-anak rohani. Jadi tanpa menemukan kebahagiaan yang ilahi, pernikahan tanpa anak itu rawan perceraian. Karena banyak orang juga yang banyak orang tidak bercerai karena punya anak kan gitu kan. Jadi anak itu ya memang tambah kebahagiaan, pengikat pernikahan makin kuat, komitmen tidak bercerai makin tinggi. Nah sebaliknya begitu nggak ada anak gitu kan, itu menurutnya menjadi lebih rawan. Tapi ketika menemukan tujuan, nah tujuan ini dijalani bersama-sama. Maka itu rangkumannya ya. Nanti saya kirim, bahkan kalau yang bisa download dari chat, saya akan langsung masukkan di chat Zoom ini. Tapi nanti juga saya kirim via WA. Baik, terima kasih Pak Jarod. Jadi nanti mau di-share oleh Pak Jarod untuk materi yang sangat spesifik ini. Nanti Bapak Ibu juga bisa mendownloadnya, kemudian membacanya dan mempelajari. Oke, baik. Sebelum masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, saya mau menginformasikan bahwasannya pada bulan depan itu ada majalah Bahana edisi khusus, yaitu ketika Bapak Ibu membeli Bahana edisi bulan Juli, maka Bapak Ibu juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah e-book, yaitu buku digital, itu senilai dengan Rp1.000.000. Jadi ketika membeli Bahana edisi bulan Juli, ini ada edisi khusus, maka Bapak Ibu mendapatkan free buku digital senilai Rp1.000.000. Untuk majalah Bahana sendiri harganya murah, yaitu Rp35.000 untuk harga Pulau Jawa. Untuk yang luar Pulau Jawa harganya 37.500. Jadi Bapak Ibu silakan untuk membelinya dan nanti akan diinformasikan melalui WA group di masing-masing. Dan kemudian informasi juga Bapak Ibu untuk next
BBS, Bahana Bible Study, itu diadakan pada hari Jumat karena bicara Pak Johannes Sunardi sedang ada jadwal untuk vaksin di hari Sabtunya, sehingga dimajukan pada hari Jumat jam 14.30 atau setengah 3 waktu Indonesia Barat. Ya, demikian informasinya. Saya izin lanjut untuk membacakan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sabrina Mangga, yaitu Shalom Pak Jarod, mau tanya bagaimana mengharmonisasikan perbedaan bahasa kasih pasangan yang jauh berbeda, istri quality time atau suami sentuhan, walau sadar perbedaan tapi hadapi kesulitan untuk mengharmonisasi perbedaan tersebut dan kadang konflik. Kalau menurut saya, sebelum dijawab oleh Pak Jarod Wijanarko, untuk quality time dengan sentuhan itu hampir sama sih, tinggal melaku bareng, jalan bareng-bareng sambil disentuh. itu bisa sama. Jadi ini perbedaannya nggak terlalu jauh. Jadi bisa jalan bareng, bisa ngopi bareng, nonton bareng sambil disentuh. Tapi mungkin ada jawaban yang sangat luar biasa dari Pak Jarod Wijanarko. Monggo Pak Jarod. Oke, ya. Sekali lagi, sebenarnya paling bagus itu ya, maupun baik kepribadian, temperamen dasar, foto karakter, personality. Di dalam personality ada bahasa cinta, itu dipahami dulu. Nah, langkahnya apapun semuanya, gitu ya. Kita menerima apa adanya, kita mengerti bahasa cintanya dia apa. Lalu kalau kita mau mencintai dia, maka kita harus mencintai dengan bahasa cintanya dia. Jadi kita nggak bisa, kamu tuh menyesuaikan diri dengan bahasa cinta. Bukan begitu. Ya, kita mencintai orang lain dengan bahasa cintanya orang lain. Jadi itu gunanya mengerti orang lain. Jadi ketika dites, oh bahasa cintanya dia itu ini, gitu ya. Kan ada 5 macam. Biasanya ada 2 yang menonjol. Jadi dari 5 itu nggak jarang ada yang tunggal. Tapi yang paling tinggi apa, gitu ya? Itu nomor 1, nomor 2 paling tinggi. Karena itu kalau di asesmennya makin detail, kayak di sidik jari, itu bisa masing-masing itu berapa persen. Tapi kalau tesnya bukan sidik jari, pakai psikologi, maka biasanya ya pokoknya nomor 1 ini, 2 ini, persentasenya nggak ada. Tapi apapun yang digunakan, bahkan bisa gratis. Ya, masuk Google, ketik tes bahasa kasih. Ini zaman COVID ini ada memang banyak sekali yang tiba-tiba gratisan di Google. Memang tujuan mereka untuk grab customer, grab client. Kalau ada masalah, mereka bisa lanjut ke tes konsultasi berbayar gitu ya. Tapi ya nggak usah konsultasi deh, kan kita udah belajar di sini. Jadi begitu ketemu bahasa cintanya, maka caranya adalah cintai orang itu, suami, istri, anak dengan bahasa cintanya dia. Ya, bukan dengan bahasa cinta kita. Tugas kita itu menyesuaikan diri. Maka sekali lagi, harmonisasi adalah menyesuaikan diri, bukan merubah orang lain, ya kan? Oh, kita tahu dia begini. Jadi termasuk tahu apa nih? Tahu bahasa cinta, menyesuaikan diri. Oke, sebagai contoh ya, contoh jangan sampai kita mencintai yang kita cintai merasa nggak dicintai. Contoh, suami laki-laki apalagi kolerik. Memang biasanya ada hubungannya antara teman dasar dan bahasa cinta ya. Dia bahasa cintanya memberi. Maka si ayah ini memberi pendidikan terbaik untuk anaknya, memberikan fasilitas belajar, memberikan biaya untuk sekolah terbaik di kota itu. Di rumahnya ada pergantian internet yang lebih cepat, dia dengan segera ganti, lebih mahal nggak apa-apa. Dia berikan internet yang terbaik, dia berikan pakaian terbaik, dia berikan vitamin, makanan terbaik. Kenapa? Suami atau ayah ini bahasa cintanya memberi. Anaknya curhat sama temennya. Aku tuh iri sama papa kamu. Kamu tuh disayang banget sama papa ya. Bisa mancing bareng, bisa pergi sepedaan bareng. Papaku tuh nggak cinta aku. Ya nggak ada waktu buat aku. Nah ini anaknya bahasa cintanya kebersamaan yang berkualitas. Jadi bapaknya merasa mencintai, anaknya merasa nggak dicintai. Lah kan repot kan? Saya lebih repot lagi kalau bapaknya suami mencintai, istri nggak merasa dicintai. Istrinya curhat sama sopir. Ini kan berbahaya. Atau dibalik, istri merasa mencintai, istrinya bahasa cintanya pengabdian. Saya mengabdi kepada suami saya. Saya pijet, saya masak, saya sediakan semuanya. Saya bahkan berbakti seperti menyembah kepada Tuhan, mengabdi loh. Nah, suami bahasa cintanya beda. Jadi dalam hal mencintai orang lain, gunakan bahasa cinta orang itu. Itulah gunanya kita tahu. Nah, harapannya
kalau dengan saling assessment tuh begini, Pak, aku tuh bahasa cintaku ini, Pak, gitu loh. Semoga dia sadar dan akan mencintai dengan bahasa cintanya Ibu. Nah, dan sebaliknya tuh Bapak. Tapi untuk mulai dengan kita nih, manusia itu tanpa belajar seperti ini, kecenderungannya adalah mencintai dengan bahasa cintanya sendiri. Itu begitu alamiahnya, semuanya begitu. Maka yang membedakan orang bahagia dan tidak, bijaksana dan tidak, itu orang belajar atau tidak. Ketika orang belajar, dia bijaksana. Nah, tapi kadang orang sudah tahu nih bahasa cinta, sudah tahu nih bahasa cinta. Cintai aku dong, aku nih bahasa cintanya ini gitu. Itu orang tahu plus egois, tahu plus kekanak-kanaan. Nah, makanya perlu dari tahu itu kasih. Kasih itu memberi. Memberi yang terbaik itu memberi apa yang dibutuhkan. Jadi kita mulai dengan diri kita. Oh, bahasa cinta istri saya itu ini. Oke, saya akan bahagiakan dia dengan memberi sesuai dengan bahasa cintanya. Gitu. Nanti dia pasti akan diberikan, wih, pas suamiku berubah nih gitu. Nah, kalau misalnya terbuka, kasih tahu, Pak, bahasa cintaku tuh ini, gitu ya. Apalagi suami istri sama-sama intelektual, sama-sama assessment. Bagus lagi sama-sama ikut seminar seperti ini. Oh, mencintai dengan bahasa cintanya dia. Begitu. Itulah program harmonisasi. Kita menyesuaikan diri, bukan merubah pasangan. Bahasa cinta bisa berubah nggak? Sebenarnya yang kayak gini-gini itu cenderung tidak berubah ya. Tapi bisa berubah. Tapi bukan dalam kapasitas kita merubah. Yang merubah itu Tuhan atau dia sendiri merubah dia. Tapi sebenarnya itu bawaan. Jadi kalau temperamen dasar itu bisa berubah. Bahasa cinta itu termasuk yang bawaan. Jadi bahasa cinta termasuk juga kayak dengan kemampuan otak. Jadi otak sendiri bisa berubah. Tapi kalau misalnya kakeknya musik, ayahnya musik, lalu cucunya ada 3, 1 yang musik, nah itu bawaan. Nah bahasa cinta ini sebenarnya termasuk bawaan. Tapi dia tentu dicintai dengan apa aja bisa, tapi yang paling membahagiakan dia itu. Jadi sebenarnya memang gunanya adalah bagaimana kita bisa mencintai orang lain dengan bahasa cintanya dia. Jadi begitu satu keluarga, satu aja yang sadar. Kan dia mencintai suami dengan bahasa cinta suami. Mencintai anak dengan bahasa cinta si anak bahagia. Orang-orang bahagia ini paling enggak kalau enggak mengerti bahasa cinta kita, orang-orang bahagia itu akan berperilaku yang baik. Itu sudah luar biasa. Syukur akhirnya mereka mengerti bahasa cinta kita. Nah, itu lebih bagus lagi. Oke, silakan dilanjutkan. Wow, baik. Jadi kita sama-sama saling mengerti bahasa cinta kita dan kita mengeksplor bahasa cinta kita untuk kepentingan bersama. Baik, next ada pertanyaan. Wow, ini pertanyaannya luar biasa ini. Mungkin nanti kalau waktunya tidak cukup, mohon maaf ya Bapak Ibu, jikalau pertanyaan dari Bapak Ibu tidak bisa kita sampaikan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Asti Prapitasari. Salam Pak, saya izin bertanya, apakah sebuah pernikahan ditentukan dari pacaran? Bagaimana dengan orang yang tidak pernah berpacaran? Apakah orang itu jauh kemungkinan untuk menikah? Dan pertanyaan dari Ibu Asti ini juga disupport dari pertanyaan dari sebentar saya bacakan dari sebentar. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu baik, ini pertanyaan dari Ibu atau Bapak ya, Bakti Siahaan, yaitu tentang perkawinan Siti Nurbaya di zaman milenial ini. Jadi pertanyaan dari Ibu Asti tadi, apabila pernikahan tanpa pacaran, kemudian dari Bapak atau Ibu Bakti itu berbicara tentang Siti Nurbaya di zaman milenial. Ini pendapat dari Pak Jarod Wijanarko seperti apa? Baik, seperti itu pertanyaannya Pak Jarod. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Jarod. Terima kasih. Ya, kalau secara psikologis disarankan pacaran 2-6 tahun untuk kondisi normal. Normal itu ya pacarannya kelas 3 SMA. Lalu kuliah 4 tahun, selesai kuliah masih tambah pacaran lagi, 6 tahun gitu ya. Pacarannya semester 5, pacaran 2-3 tahun, 2 tahun lulus, tahun lagi kerja, punya pekerjaan, menikah, dapatlah 2-3 tahun gitu ya.
Jadi orang saya sebut normal itu ya jatuh cinta itu SMA kelas 3, kelas 2, atau waktu kuliah lah paling enggak ya. Waktu kuliah sudah semester 1 2 masih stres penyesuaian diri. Semester 3 cari pacar, semester 4 dapat gitu ya. Lalu pacaran, lulus kuliah, kerja setahun 2 tahun menikah. Itu dapat angka 2 sampai 6 tahun. Nah, 6 tahun itu juga berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk pengenalan sampai ke personality, sampai ke kepribadian, perilaku, kecenderungan, sampai ke bibit bobot bebet. Oh, ternyata orang tuanya sipilis, oh kakeknya ternyata selingkuh. Oh, ternyata bukan cuma ayahnya loh, pamannya 5 juga selingkuh semuanya. Itu 2 tahun pasti dapat. Ya, kalau pacaran 2-6 tahun itu pasti segala bibit bobot bebet itu ya memang tanpa lahir baru kecenderungan perilaku itu diwariskan. Tapi kalau lahir baru dan pertobatannya sungguh-sungguh, jangan khawatir dengan bibit bobot bebet. Karena lahir baru bisa DNA baru, perilaku baru, personality baru, kebiasaan baru, karakter baru. Ya, tapi tetap yang namanya warisan perilaku itu ada. Tapi kita pahami, ya itu 2-6 tahun. Nah, kenapa saya sebut normal? Ya normalnya kan begitu. Ya. Yang tidak normal, maaf nih bagi yang belum menikah setelah umur 30 tahun atau lulus kuliah, kerja, baru cari pacar. Gitu ya. Karena, maaf lagi, saya pakai istilah yang radikal. Karena orang tuanya sesat. Orang tua sesat itu yang menasihati anaknya, jangan cari pacar dulu ya, kuliah ya, gitu. Itu salah loh. Begitu lulus kuliah, stoknya habis. Jadi terbaik waktu cari pacar itu waktu kuliah lah. Udah kerja, satu kantor 100 orang, yang belum nikah kan sedikit. Jadi begitu lulus kuliah baru cari pacar, sebenarnya kurang baik. Ya, alamiah saja. Jatuh cinta ya jalanin gitu ya. Dan kalau masih kuliah itu sering jatuh cinta kan idealis ya, karena kepribadiannya gitu. Kalau sudah bekerja, pegang duit gitu, kadang jatuh cintanya faktor bensinnya banyak gitu, materialnya banyak. Jadi kalau saya menyarankan, tapi sekali lagi kalau ada yang sudah terlanjur lulus kuliah dan belum punya pacar, apalagi udah kepala 3, atau misalnya nih, udah pacaran 3 kali putus, dan sekarang umurnya udah wanita udah 30 tahun, 29 tahun. Tentu pacaran 2, 3, 6 tahun ya kelamaan. Orang yang sudah umur 30 tahun udah pacaran 3 kali, pacaran di atas setahun putus pasti, malah kelamaan pasti putus. Jadi memang plus minus. Kalau pacaran lama, risikonya putus. Pacaran cepat, ya mana bisa putus. 2 bulan pacaran langsung menikah gitu, pasti nggak akan putus. Nah, yang 2 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan sampai sebulan kenal langsung menikah gitu, itu untungnya tidak akan putus. Dan ini dibagus atau ya untuk mereka-mereka yang udah kepala 3, kepala 4 dan seterusnya. Nah, cuma yang penting itu mengerti konsekuensi. Bisa bahagia nggak? Bahagia juga nggak ditentukan lamanya pacaran. Memang lama pacaran relatif mengerti orang lain. Esensinya itu pada mengerti orang lain. Nah, sekarang Pak, saya pacaran 1 bulan, Pak. Ini sekarang sudah menikah nih, Pak. Itu bisa ditebus, ya kan? Dipercepat mengerti orang lain dengan apa? Kalau saya bilang, ya asesmen aja. Langsung suami istri yang pacaran cuma sebulan ini, asesmen temperamen dasar, foto karakter, DISC, MBTI, sidik jari, semuanya asesmen yang ada dalam mengerti kepribadian, dites, sehingga suami istri bisa dibikin deskripsi, penjelasan rinci, kepribadian, kecenderungan perilaku, kekurangan. Wah, disandingkan dengan detailnya. Itu kayak waktu 26 tahun, 26 tahun pacaran, nggak mengerti kepribadian, ya nggak ngerti juga pasangan. Jadi sebenarnya bukan waktunya ya. Paham keunikan diri nggak sih? Paham jati diri nggak sih? Membangun gambar diri nggak sih? Jadi sebenarnya kalau pacarannya singkat, tapi 2 orang yang sama-sama dewasa, bukan hanya dewasa rohani ya. Dewasa rohani itu tahu ayat banyak, tapi nggak mengerti kepribadian, stres juga loh. Dewasa rohani, dewasa psikologis, ya, dewasa ekonomi. Ya, kita butuh kedewasaan ini. Jadi begitu dewasa ekonomi dan nanti bisa tidak cinta uang, tapi mengelola uang. Dewasa kepribadian, mengerti kepribadian dan mengelola kepribadian. Maka sebenarnya menikah pacaran pendek bahkan tanpa pacaran pun nggak masalah. Ya, tapi kalau misalnya nggak mengerti kepribadian, pacarannya pendek, ya harus siap-siap dengan kaget-kaget. Begitu menikah, Pak, tamunya suami saya banyak banget, Pak. Bagus dong, berarti pada bergaul. Bukan, Pak, debt collector semuanya, Pak. Jadi kalau pacaran pendek itu kadang ada ekses begitu. Saya itu menjumpai, aduh Pak, ternyata Pak saya dimanfaatkan, Pak. Tapi udah menikah, Pak. Jadi saya bayarin utang suami saya, Pak. Dan suami saya itu nggak jelas Pak kerjaannya lah, gimana menikah itu ya. Jadi jangan sampai kebablasan seperti itu. Kalau menikah tanpa pacaran itu ya paling enggak secara hal-hal yang paling mendasar harusnya sudah diketahui ya, jangan sampai begitu menikah ternyata suruh bayari utang karena ternyata dia punya konsep melengkapi.
Aku punya utang, gue cari yang punya uang, saling melengkapi. Oke, tadi ada lagi pertanyaannya apa tuh? Pertanyaan Ada ada. pertanyaan lagi Pak. Ada pertanyaan lagi Pak Jarod. Nah, jadi ini ada pertanyaan. Kalau tadi tentang suami istri Pak Jarod, tapi ini ada pertanyaan dari Ibu Liana Agnestaria ya. Ini Shalom Pak, izin bertanya bagaimana untuk para single parent dalam mempraktekkan hidup dalam harmonisasi Pak. Seperti itu Pak Jarod. Monggo Pak Jarod bisa dijelaskan Pak. Jadi sebenarnya kalau bicara harmonisasi ya, bicara parenting nanti saya lihat. Harmonisasi itu adalah bagaimana orang tua atau anak masing-masing pribadi dalam rumah itu memahami keunikan. Jadi ibu single parent, anaknya itu apa? Sanguin, pragmatik, melankolik. INFP, ISTJ, INTJ, INFP ada 16 macam gitu. Sampai kita ngerti benar. Oh, otaknya apa ya? Kognitif atau afektif. Setiap jenis butuh gaya pengasuhan yang berbeda, setiap jenis butuh cita-cita yang berbeda, setiap jenis cara belajar yang berbeda. Cara belajarnya auditory, apa visual atau kinestetik. Jadi kalau mau parenting, maka harmonisasi itu tentu lebih banyak berdasarkan relasi orang tua anak itu butuhnya apa. Apalagi masa pandemi. Maka orang tua perlu harmonis dalam mendampingi anak belajar. Maka ilmu yang dibutuhkan lain lagi, yaitu mengerti gaya belajar anak. Ya, kalau dia gaya belajarnya visual, berarti di kamar sendirian aja, jangan didampingi, nanti malah mama keluar, aku terganggu. Tapi kalau dia gaya belajarnya auditory, perlu diskusi, tanya jawab. Jadi pendamping, gaya parentingnya, nah itu berdasarkan keunikan si anak. Tapi kalau misalnya kita bicara harmonisasi untuk tadi mengasihi, ya sama juga. Jadi kita sebenarnya bahasa cintanya apa? Tapi kalau di luar harmonisasi soal perbedaan, lebih saya tekankan pada single parent-nya, ya maka anak itu untuk hebat, di mana figurnya menjadi arah pertumbuhannya, maka dia butuh figur ayah dan figur ibu. Nah, bagi single parent, maka figur yang kosong itu harus dicarikan pengganti. Bukan berarti menikah lagi, tapi misalnya kayak Raja Yoas. Itu kan bapaknya mati dalam kudeta. Maka Yoas punya bapak rohani namanya Imam Yoyada. Timotius saya nggak tahu bapaknya di mana karena nggak ada ayatnya, tapi ada ayatnya mengenai Paulus berkata kepada Timotius, Timotius, akulah bapakmu. Ya, jadi orang itu punya figur ayah rohani. Seperti Samuel punya figur ayah rohani Imam Eli, karena emang dia dititipkan kepada bapak angkat yaitu Imam Eli. Jadi bagi single parent, karena anak butuh figur ayah, figur ibu, maka figur itu bisa dicarikan figur rohani. Jadi yang single parent ibu cari figur ayah rohani, ya atau bapak rohani istilahnya. Bapak rohani ini bisa tokoh yang dikagumi, bisa dengan bapak rohani berarti gembala, ya. Yang penting dia menjadi orang yang dikagumi dan menjadi figur dari si anak itu. Oh, aku pengen kayak bapak itu. Itu namanya menjadi figur. Ya, jadi single parent harus nggak boleh nggak ada. Jadi single parent ibu tok. Lalu anaknya laki perempuan semuanya nggak punya figur ayah gitu, berbahaya. Nanti kedewasaan psikologis, ya ada kedewasaan spiritual, kedewasaan psikologis, bahkan ada kedewasaan finansial, gitu ya. Nah, atau dewasa badan, ya badannya tambah gede. Maka dalam kedewasaan psikologis, figur ayah, figur ibu ini sama-sama penting. Bisa masuk Google, ketik Gerald Edelman. Itu psikolog, neuroscience, ahli mengenai keseimbangan otak, pemenang Nobel tahun 71. Nah, Gerald Edelman ini mengajarkan pentingnya keseimbangan figur ayah dan ibu untuk membuat anak otaknya memahami. Nah, keseimbangan figur bukan berarti ayah ibu harus ada secara fisik, tapi hadir di ruang jiwa si anak. Dan dalam hal single parent, maka figur ayah bisa diganti figur pengganti. Ya, atau kalau single parent-nya karena kematian suami, itu lebih gampang lagi. Istilahnya menggunakan kuasa orang mati. Apalagi orang mati yang hidup lagi, Tuhan Yesus. Maka figur dia menjadi bapak rohani. Tapi kalau misalnya anaknya belum lahir baru, bisa figur ayah almarhum. Seperti contohnya adalah David Warren. David Warren itu anak yang diasuh tunggal oleh ibunya, bapaknya mati, seorang penginjil, dalam kecelakaan pesawat terbang di Australia. Dan David Warren ini selalu dibilangin sama ibunya, papahmu itu cinta banget sama kamu.
Kamu ingat waktu papamu masih hidup, ya, dan dia ditinggal ayahnya waktu umur 6 tahun. Kamu dikasih hadiah radio sama papamu, jadi dia menggunakan almarhum ayah untuk memotivasi si anak. Singkat cerita, David Warren inilah yang menemukan black box di pesawat. Black box yang warnanya oranye. Ya, sebutannya black box, tapi warnanya oranye. Alat rekam yang di pesawat itu penemunya David Warren. David Warren, Australia, anak seorang penginjil yang mati dalam kecelakaan. Jadi single parent bisa anaknya hebat, tergantung bagaimana dia menggunakan. Kalau single parent karena kematian almarhum, yang mungkin agak sulit adalah single parent kalau suaminya kabur sama perempuan orang lain. Itu yang paling penting adalah sekalipun suami jelek dan jahat, jangan membuat anaknya kepahitan dengan bapaknya. Itu akan mengganggu perkembangan psikologinya. Bercerita apa adanya boleh, endingnya harus kita doakan papa ya. Karena dia mantan suami ibu, tapi dia tetap papahmu, doakan supaya dia bertobat dan tidak berbuat jahat lagi. Jadi kebencian harus diganti dengan belas kasihan. Itu yang paling penting bagi single parent yang ditinggal kabur suaminya dan hidup sama orang lain. Bapak ibu menjadi korban, tapi tidak boleh menularkan kepahitan. Itu yang paling penting dalam single parent hidup. Ya, oke, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Jarod. Wow, ini tak terasa sudah 1 jam 45 menit ini Pak Jarod. Waktu kita tinggal 15 menit, tapi izinkan saya ada satu pertanyaan lagi ya Pak Jarod ya, untuk bisa Pak Jarod bahas sebelum nanti Pak Jarod closing statement. Ini pertanyaan ini unik Pak. Jadi ini pertanyaan dari Pak Kusmami, yaitu Pak Jarod. Kami 2 saudara perempuan, 1 ayah, beda ibu. Apakah baik atau boleh kalau 2 anak kami itu menikah menurut firman Tuhan maupun medis? Wah, ini pertanyaannya sangat mendalam ini. Monggo Pak Jarod. Gimana? Apa? 2? Jadi Pak Jarod, kami 2 bersaudara dengan perempuan 1. Jadi Bapak ini laki-laki memiliki saudara perempuan, tapi beda ibu, 1 ayah beda ibu, gitu. Tapi apakah baik atau boleh kalau 2 anak kami ini menikah seperti itu, Pak? Waduh, ya, Alkitab melarang sebenarnya. Alkitab itu melarang menikah dengan keluarga dekat, ya. Ya memang larangannya nggak jelas sebenarnya. Kalau ya istilahnya bukan melarang ya, karena kalau melarang kan nanti anak Adam menikah dengan siapa gitu ya. Jadi sebenarnya lebih tepatnya bukan melarang sih ya. Atau mungkin saya lebih senang ya kalau yang larangan itu kan sebenarnya kan incest ya. Incest itu berarti yang memang keluarga inti ya. Orang menikah atau hubungan seks dengan keluarga inti. Itu baik hubungan seks ataupun pernikahan sama-sama nggak boleh. Itu kalau larangan tegasnya sebenarnya hubungan seks. Tapi konteks hubungan seks itu kan sebenarnya kan juga di dalam pernikahan. Termasuk dalam pernikahan kalau orang tua anak, adik kakak itu nggak boleh. Nah sekarang ini kan sebenarnya adik kakak, walaupun misalnya beda ibu 1 ayah atau beda ayah 1 ibu, itu masih termasuk sebenarnya dalam kelompok incest. Ya. Nah baik itu dilegalkan dengan pernikahan ataupun tidak. Tapi saya lebih senang membahas bukan dari sisi teologisnya ya. Jangankan yang 1 ayah atau 1 ibu. 1 kakek aja atau saudara sepupu itu sebaiknya secara medis jangan. Kalau teori genetika ya, jadi manusia itu misalnya gini, rambut rontok dan tidak rontok atau kulit mulus, kulit albino. Jadi manusia yang kulitnya mulus itu bisa-bisa dia sebenarnya membawa DNA kulit albino represif bersama dengan kulit mulus dominan. Maka yang muncul adalah kulitnya mulus tapi dia carrier kulit albino. Nah, dalam pernikahan keluarga dekat, masih dalam sepupu bahkan gitu ya, itu nanti kemungkinan memunculkan anak-anak albino kulitnya belang-belang karena represif ketemu represif itu tinggi sekali di dalam pernikahan saudara dekat. Bahkan sebenarnya bisa diperluas itu, makanya ada larangan 1 marga nggak boleh menikah gitu ya, karena bukan cuma sepupu tapi sampai 1 buyut, 1 kakek gitu ya, itu memungkinkan anak cacat. Jadi orang ini sehat jantung tapi dia carrier gagal jantung. Nah dalam keluarga dekat nanti kemungkinan anak cacat itu jauh lebih tinggi, entah cacat jantung, cacat kulit, cacat ginjal, cacat segala macam. Jadi itu secara medis tidak disarankan menikah dengan keluarga dekat.
memunculkan kemungkinan aneka penyakit, ya, itu muncul. Karena kemungkinan represif ketemu represif itu menjadi sangat tinggi. Jadi tidak disarankan. Kalau menasihati anak mungkin juga lebih bagus, nggak usah pakai alasan teologis ya. Anak-anak zaman sekarang ini kadang nggak percaya Alkitab gitu ya. Pakai penjelasan medis kayaknya lebih masuk deh. Jadi dunia ini banyak sekali, ada miliaran manusia, udah cari yang jauh aja, nggak usah cari yang deket-deket gitu ya. Jadi menurut saya begitu. Oke, makasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Jarod Wijanarko. Wow, ini sangat antusias sekali. Sebelum kita menutup closing pada saat PBS pada saat hari ini, mungkin ada closing statement dari Pak Jarod Wijanarko untuk merangkum dari segala materi yang disampaikan pada hari ini, kemudian dilanjut dengan doa oleh Pak Jarod Wijanarko, sehingga kita boleh mengakhiri sesi pada saat hari ini. Terima kasih Pak Jarod. Silakan. Ya. Kenapa butuh harmonisasi? Karena perbedaan manusia itu begitu banyaknya. Mau berdasarkan aneka ilmu, mau temperamen dasar, bisa foto karakter, bisa DISC, bisa personality sendiri bisa MBTI, Enneagram. Saya singgung beberapa detik saja yang belum saya sempat sampaikan, jadi bukan rangkuman tapi tambahan sebentar. Berdasarkan jenis otak, manusia itu ada yang otaknya efektif, ada complexity, ada kontra, ada kognitif, ada reflektif. Ini kita nggak sempat bahas. Jadi suami kita, anak kita itu mengambil keputusan kalau seneng, atau kalau dia berpikir ada untungnya. Atau dia mengambil keputusan kalau secara prinsip, iya, pegang prinsip. Nah ini aja nanti harmonisasinya beda lagi. Membuat kita harus menyesuaikan diri bagaimana berbicara dengan mereka. Jadi akan lebih harmonis lagi ketika kita bisa berbicara dengan jalur otaknya yang kita ajak bicara. Pasangan kita, suami kita, ternyata pola pikirnya, pola motivasinya mengambil keputusan itu kalau ada keuntungan. Dan keuntungan tidak harus dosa loh. Ya kita harus berbicara dengan kata-kata untung. Pak, melayani Tuhan itu untungnya banyak. Pertama, kamu kan orangnya bisnis. Di pelayanan itu banyak orang bisnis juga, tapi hatinya baik-baik. Jadi bisa terbentuk relasi sesama orang baik. Yang kedua, keuntungan kita melayani Tuhan itu kita merasa damai sejahtera, itu udah pasti. Kalau Papa damai sejahtera, nanti Papa bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat lagi dan membawa pada keuntungan. Gitu. Jadi memang karena pasangannya tipenya untung, ya ngomongnya tuh tipe untung gitu. Jangan dibalik gitu, Pak. Hidup ini jangan cari untung terus, memberi. Ini malah logikanya dibalik, suami berkata setan satu ini. Gimana memberi, otakmu tuh gimana sih? Otakmu tuh gimana gitu lah. Kamu imannya di mana? Waduh, berantem terus itu. Gara-gara nggak paham soal otak. Kita hari ini nggak singgung soal otak, kita belum singgung ya. Betapa kompleksnya. Saya hanya mau ngasih tahu betapa kompleksnya manusia. Itu otak pun itu yang saya sampaikan tadi itu. Ini yang saya sampaikan ini nih ya. Kalau bicara otak ini, yang saya sampaikan ini hanya 1 dari 28 halaman tentang otak. Anda bisa bayangin. Itu hanya 1 dari halaman hasil analisa keunikan otak. Makanya sebenarnya ini kalau kuliah kayak begini nih, Anda mau berapa sesi dengan saya? Oke, Anda bisa melanjutkan, gampang. Ya. Masuk ke YouTube Jarod Wijanarko aja. Keluarga Indonesia Bahagia. Ya, Jarod Wijanarko juga ada, tapi Anda masuk Keluarga Indonesia Bahagia, terutama aplikasi hal-hal seperti ini untuk keluarga. Jadi komunikasi suami istri, komunikasi orang-anak, pendampingan anak belajar dan seterusnya, Anda bisa lanjutkan pelajarannya lewat YouTube Keluarga Indonesia Bahagia atau lewat buku. Saya menulis buku yang diterbitkan sama Andy Offset ya, A to Z Married. Nah, tadi ada bicara 18 poin bedanya pria wanita, itu di buku A to Z Married. Sepadan kedudukan pria wanita itu di pemulihan suami istri, itu di Andy Offset juga. Jadi ada beberapa buku. Pak, harmonis sama mertua menantu, ada bukunya mertua menantu, Andy Offset juga yang terbitkan. Ya, jadi itu memang kita perlu banyak belajar, tapi jangan takut. Nah, kalau gitu banyak banget dong ilmunya, enggak. Kita satu melangkah. Kalau seperti ini tiap minggu aja udah pasti lama-lama begitu lulus nanti Bapak Ibu sudah hebat semuanya. Ya kita nggak bisa menelan semua pelajaran juga sekaligus kok, tapi kita belajar 1 poin praktekan, 1 poin praktekan, 1 poin praktekan. Nanti pasti keluarga kita makin kayak surga ya, karena makin harmonis.
Di sorga itu harmonis. Karena di sorga itu Yohanes di Pulau Patmos melihat bahwa di sorga dia melihat ada aneka suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Bahasanya macam-macam. Tapi gimana bisa menyanyi menyembah Tuhan bersama-sama? Berarti harmonis, iramanya harmonis, gaungnya harmonis. Jadi harmonisasi itu ilahi. Harmonisasi itu program sorga. Mari kita akhiri dengan doa ya. Kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur, kami dibuka pikiran dan terpicu untuk belajar lebih lanjut mengenai harmonisasi ini. Biar hari ini selain mendapat pelajaran, kami juga mendapat komitmen untuk kami melakukan harmonisasi dalam pernikahan, dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pembelajaran, setiap sesi, setiap materi, menjadi media pembelajaran yang mengubah kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan berkati. Amin. Wow, terima kasih Pak Jarod Wijanarko sudah memberikan materi pada sesi saat pagi hari ini dari awal hingga selesainya dengan baik. Saya rasa Bapak Ibu semua yang ada di sini juga terberkati dengan materi ini. Jangan lupa tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Jarod, apabila pada sesi materi ini masih kurang, silakan untuk bisa like, subscribe, and tombol loncengnya dinyalakan. Nanti Pak Jarod untuk bisa memberikan materi-materi yang lebih lanjut lagi. Jangan lupa Bahana Channel juga di like,